Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan kejadian sesudah perang di Suandu, di mana Adipati Surga dibangkitkan lagi di Yin Surgawi dan kelakuan kakek Kuezi dan Lan Litian yang mencuri kulit telur Taichu dan Aula Wewangian di surga Celestial. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Obsesi bisa membuat seseorang menjadi gila. Sebagai Raja Dewa Leluhur yang lahir dari keinginan Adipati Surga, keinginan yang telah lama terpendam dilepaskan pada saat ini, membuatnya begitu gila dan bersemangat. Dia bahkan tidak melihat Yang Mulia Huo muncul di belakangnya. Saat keinginannya yang lama terpenuhi, dia menurunkan kewaspadaannya dan melonggarkan kewaspadaannya. Jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya bermimpi untuk mencapai suatu prestasi, melelahkan hati dan jiwa mereka untuk itu, bahkan sampai menyamarkan kepribadian mereka sendiri, seperti bagaimana Raja Dewa Leluhur menghabiskan ratusan ribu tahun seperti sehari, maka saat keinginan lamanya terpenuhi, itu akan menjadi saat ketika dia benar-benar santai, dan juga saat ketika dia berada pada kondisi terlemahnya. Sebagai Yang Mulia Huo, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Bahkan jika dia sejelas Raja Dewa Leluhur dan dikenal sebagai salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, dia tetap menyerang tanpa ragu-ragu. Raja Dewa Leluhur adalah eksistensi yang paling tidak licik di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Dia mengatakan satu hal dan dua hal lainnya. Yang Mulia Huo adalah eksistensi yang membenci kejahatan dan membenci dewa-dewa kuno. Dia memperjuangkan keadilan, tapi ketika ada ketidakadilan, dialah yang pertama melangkah maju. Keduanya adalah yang paling mungkin menjadi teman di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Namun, yang aneh adalah mereka tidak menjadi teman. Sebaliknya, hubungan mereka adalah yang paling aneh di antara 10 Yang Mulia. Mereka jarang berbicara satu sama lain dan jarang berkomunikasi satu sama lain. Bahkan ketika mereka bertemu, mereka hanya akan berbasa-basi dan sangat berhati-hati terhadap satu sama lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang sama. Meski mempunyai banyak bahasa, mereka sangat berhati-hati satu sama lain karena mirip satu sama lain. Istana Surgawi dan Surga Surgawi Yang Mulia Huo diangkat ke tingkat ekstrim dalam sekejap. Dengan 24 surga alam Dao, dia memukul bagian belakang jantung Raja Dewa Leluhur dengan telapak tangannya, dan api Dao melonjak ke tubuhnya. Api dimuntahkan dari mata, telinga, mulut, dan hidung Raja Dewa Leluhur. Bahkan langit pun ditutupi oleh nyala api. Bahkan harta api surgawinya tidak dapat menekan mereka. Raja Dewa Leluhur berjuang dan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan harta karun surgawi untuk menekan api Dao. Tatapan Yang Mulia Huo berkedip, dan kelima jarinya terbuka. Keempat anggota badan Raja Dewa Leluhur tiba-tiba menjadi kaku, dan dia membeku di udara. Tubuhnya membentuk-bentuk yang sangat besar, dan meskipun dia memegang harta karun surgawi dengan erat, dia tidak berdaya untuk melawan. Raja Dewa Leluhur, jika Yang Mulia Yue tidak membuangku ke alam primordial, bagaimana aku bisa menemukanmu bersembunyi di dunia Yin Surgawi, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam? Yang Mulia Huo menghela nafas lega, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Namun, ia berhasil menekannya dengan tenang. Raja Dewa Leluhur telah memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan dan membunuh Yang Mulia Hong. Adipati Surga juga telah mati, dan tubuh jasmani Adipati Surga serta Dao Surgawi akan jatuh ke dalam kendalinya. Karena itu, dia lengah dan tidak melakukan kesalahan seperti itu. Yang Mulia Huo membengkokkan jari telunjuknya, dan dengan retakan yang tiba-tiba, kaki kanan Raja Dewa Leluhur juga ikut tertekuk. Namun, itu tidak mengarah ke lututnya. Kaki Raja Dewa Leluhur tersentak ke belakang dengan bunyi retakan. Raja Dewa Leluhur mendengus dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ia menyeringai dan berkata, Yang Mulia Huo, kau berani membunuhku? Ada 3 pemimpin di antara setengah dewa, dan aku adalah salah satu dari mereka. Jika kau membunuhku, akankah Lang Xuan dan Yang Mulia Hao melepaskanmu? Betul, apakah menurutmu kau bisa menempati tubuh jasmani Adipati Surga dan merebut Dao Surgawi? Hehe, kau tidak punya kemampuan. Kau tidak punya garis keturunan Adipati Surga. Yang Mulia Huo ragu-ragu sejenak, lalu mengepalkan jari tengahnya. Lengan kiri Raja Dewa Leluhur patah, dan air mata mengalir dari matanya karena rasa sakit. Dia kemudian diuapkan oleh api Dao. Raja Dewa Leluhur menahan rasa sakit dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku adalah orang yang sama. Tidakkah kamu merasa menyakiti orang yang sama dengan menyiksaku? Yang Mulia Huo mendengus. Setelah aku menyingkirkanmu, tidak ada yang akan bisa bertarung denganku demi Adipati Surga dan Dao Surgawi. Tatapannya aneh saat dia meraih jari ketiganya. Kaki kiri Raja Dewa Leluhur juga patah, dan air mata mengalir karena rasa sakit. Selama saya menyempurnakan Dao Surgawi dan menyempurnakan budidaya dan kekuatan sihir Dewa Selatan Jukwei, kemampuan saya akan mencapai puncak 10 Yang Mulia Surgawi. Akan mudah bagiku untuk mencapai alam surgawi. Yang Mulia Huo mengangkat jari kelingkingnya, dan lengan kanan Raja Dewa Leluhur patah.
Selama aku berkultivasi ke surga celestial, aku tidak perlu mengandalkan kekuatanmu lagi. Sebaliknya, kalian yang memanfaatkan situasi ini akan berlutut dan memujaku. Saat ibu jarinya hendak mengepal, telapak tangannya akan mengepal, dan leher Raja Dewa Leluhur akan patah. Tepat pada saat ini, Raja Dewa Leluhur mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang dengan senyuman yang bukan senyuman. Sudut mata Yang Mulia Huo bergerak-gerak, dan dia melangkah maju untuk mendukung Raja Dewa Leluhur. Dia bertanya dengan prihatin, Raja Ilahi terluka? Yang Mulia Hong sebenarnya adalah reinkarnasi dari Adipati Surga? Sial, dia benar-benar melukai Raja Ilahi sampai sejauh ini. Untungnya, Yang Mulia Hong telah dieksekusi. Raja Dewa Leluhur batuk darah, dan api dao di tubuhnya padam tanpa disadari. Dia berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bantuan tepat waktu Yang Mulia Huo dalam membunuh Yang Mulia Hong sehingga Adipati Surga tidak melarikan diri. Saudara Hao, kapan Anda datang? Yang Mulia Huo membantu Raja Dewa Leluhur berdiri dan berbalik menemui Yang Mulia Hao. Tiba-tiba, sudut matanya bergerak-gerak, dan tatapannya mendarat di belakang Yang Mulia Hao. Ekspresinya sedikit berubah. Yang Mulia Hao tersenyum. Yang Mulia Huo, apa yang Anda lihat? Yang Mulia Huo mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya melihat Yang Mulia Hao yang lain. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Taishu yang berada di belakang Yang Mulia Hao. Apa yang dia lihat bukanlah Yang Mulia Hao, tapi seorang pemuda lainnya, seorang pemuda yang kehebatannya tak tertandingi sepanjang zaman. Yang Mulia Yu, yang telah meninggal di pertemuan kolam giok. Pada saat ini, Yang Mulia Gong masuk dan tatapannya tertuju pada Yang Mulia Huo. Dia kemudian melihat Raja Dewa Leluhur yang semua anggota tubuhnya patah. Hati Yang Mulia Huo bergetar. Yang Mulia Hao memandangnya dengan kagum dan berkata, seperti yang diharapkan dari subjek setia saya. Bagaimana mungkin saya tidak menempatkan Anda pada posisi penting? Yang Mulia Huo membungkuk sedikit. Saya bersedia melayani Saudara Hao. Dia menegakkan punggungnya dan melihat Yang Mulia Yu muda di belakang Yang Mulia Hao menatapnya dengan senyuman penuh arti. Ekspresi Yang Mulia Huo tidak berubah saat dia berdiri di sana dengan mantap. Yang Mulia Hao tersenyum tipis dan berkata kepada Raja Dewa Leluhur, cedera Raja Ilahi sangat parah, jadi saya bisa mengobatinya. Namun, sudah waktunya pertempuran kita berakhir. Bagaimana menurut Anda, Raja Ilahi? Anggota badan Raja Dewa Leluhur semuanya patah, dan dia tertawa keras. Saya mengaku kalah. Saya bersedia menjadi tangan kanan Saudara Hao dan membantu Saudara Hao dengan sepenuh hati, menjadi harta yang besar. Dia bersujud dan berjanji setia. Yang Mulia Hao tertawa keras, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, Raja Dewa Leluhur terangkat. Raja Dewa Leluhur langsung merasakan anggota tubuhnya yang patah sembuh dengan cepat, dan luka dao yang ditinggalkan oleh api dao di tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan budidayanya juga terus meningkat. Tatapannya tertuju pada punggung Yang Mulia Hao, dan sosok yang dilihatnya adalah Yang Mulia Hong dan Adipati Surga. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Hong dan Adipati Surga bergabung menjadi satu, menjadi Adipati Surga. Raja Dewa Leluhur menunduk dan bangkit untuk membungkuk pada Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao buru-buru mengangkat sikunya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu melakukan itu. Kamu dan aku sama-sama pemimpin setengah dewa. Tidak apa-apa jika kita hanya memberikan penghormatan satu kali saja, tapi tidak perlu formalitas seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, Raja Dewa Leluhur akan menjadi Adipati Surgaku. Aku masih harus mengandalkanmu untuk memerintah Suandu dan mengendalikan pengoperasian bintang-bintang di langit dan segudang dunia. Setelah mengatakan itu, dia kembali tertawa keras. Raja Dewa Leluhur berkata, saya tidak berani untuk tidak patuh. Raja Dewa Leluhur, tubuh jasmani Adipati Surga adalah milikmu. Aku tidak menginginkannya. Yang Mulia Hao berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, kamu akan mengendalikan Suandu, jadi kamu juga membutuhkan tubuh jasmani yang kuat ini untuk menekan massa. Namun, aku masih membutuhkan sebagian dari dao surgawi milik Adipati Surga. Raja Dewa Leluhur berkata, itu semua milik Dao Brother. Bahkan hidupku adalah milik Dao Brother. Dao Brother, ambillah. Di masa lalu, dia memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi sekarang dia tenang dan tenang, membuat orang mendecakkan lidah karena heran. Yang Mulia Hao mengangguk dengan lembut, dan tatapannya tertuju pada Yang Mulia Huo lagi. Dia berkata dengan hangat, Saudara Huo, Anda menyelamatkan Raja Dewa Leluhur, yang merupakan kontribusi besar. Secara logika, Anda harus diberi imbalan yang sesuai. Namun, hanya ada begitu banyak manfaat di Suandu, jadi saya tidak dapat membaginya dengan Anda. Saudaraku, tolong jangan tersinggung. Yang Mulia Huo membungkuk dan berkata, beraninya aku mempunyai harapan yang berlebihan. Dia melirik mayat Yang Mulia Hong yang hancur. Ada banyak senjata dao jalur surga di sana, dan dia bertanya, Saudara Hao, bisakah senjata dao jalur surga ini? Yang Mulia Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Kontribusi Yang Mulia Gong bahkan lebih besar.
Untuk menyingkirkan Adipati Surga, dia bertarung dengan utusan maut, Qin Mu, Yue, dan para pemberontak lainnya. Senjata Dao dari Dao Surgawi ini diberikan kepada Yang Mulia Gong. Jika menurut Anda kontribusi Anda lebih besar daripada miliknya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Yang Mulia Huo buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani bersaing dengan Yang Mulia Gong. Kalau begitu, di mana Qin Ye, Yu, Lang Weo, dan pemberontak lainnya? Tepat pada saat ini, suara Nyonya Surgawi yang terdengar. Utusan maut terluka parah dan telah dibawa kembali oleh penguasa bumi untuk kembali ke Youdu. Qin Ye, Yu, dan Lang Weo melihat bahwa Adipati Surga sudah mati, dan semangat juang mereka telah lenyap. Mereka telah mundur. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan menjadi tandingan kita. Dia masuk, dan di sampingnya ada Dewa Kuno Taiji. Di belakang mereka adalah Nona Surgawi Qiang, yang telah berlumuran darah oleh Yang Mulia Gong, Kaisar Dewa Langshuan, yang dahinya ditusuk oleh Yang Mulia Hao, dan Si Qiluo, yang telah diiris menjadi dua oleh Yang Mulia Surgawi Hao. Mereka semua terluka, dan bahkan Dewa Kuno Taiji mengalami luka pedang di tubuhnya. Nona Surgawi yang juga terluka parah. Setiap orang dibagi menjadi dua kelompok untuk melawan. Yang Mulia Hao tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, kedua permaisuri surgawi, Kaisar Dewa, dan Tuan Istana Shi semuanya memiliki kontribusi yang besar. Karena itu masalahnya, saya akan berbagi manfaat Suandu dengan kalian. Karena Yang Mulia Shu dan Yang Mulia Xiao tidak ada di sini, tidak perlu mempertimbangkan mereka. HMPH, anak tidak berbakti. Yang Mulia Hao mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun. Yang Mulia Huo membungkuk dan berkata, semuanya, saya tidak akan mengambil manfaat apapun dari Suandu. Langit masih ada yang harus dilakukan, jadi saya harus segera kembali. Yang Mulia Hao mengangguk dan tersenyum. Silakan, hati-hati di jalan. Yang Mulia Huo pamit dan berubah menjadi seberkas api untuk pergi. Pada saat itu, di dunia Yin Surgawi, Dewi Yin Surgawi dengan hati-hati mencubit patung tanah liat yang tampak persis seperti Adipati Surga. Tubuh Dewi Yin Surgawi sangat besar, dan patung tanah liat kecil yang dia cubit juga berukuran orang biasa. Dewi benar-benar terampil. Qin Mu memeriksa patung tanah liat kecil yang dicubit oleh Dewi Yin Surgawi dan berkata sambil tersenyum, kelihatannya memang seperti itu. Siapa sangka bahwa Yin Surgawi, sebuah bayangan yang tidak dapat disinari oleh Suandu, sisi gelap dari Suandu akan menjadi orang yang menyelamatkan jiwa dari Adipati Surga. Dewi Yin Surgawi berkata dengan gembira, kamu masih tahu cara memuji orang. Sebenarnya, aku hanya sedikit ahli. Dia meniupnya dengan lembut, dan patung tanah liat kecil itu menjadi hidup dari patung tanah liat itu. Qin Mu mengulurkan telapak tangannya dan kelima jarinya bergerak, berubah menjadi seni dewa ciptaan. Dia mengetuk patung tanah liat itu, dan patung itu langsung berubah dari patung tanah liat menjadi tubuh dari daging dan darah. Qin Mu mengangkat tangannya, dan mata vertikal di tengah alisnya terbuka. Ujung jarinya dengan lembut mengetuk mata vertikal di tengah alisnya, dan pupil mata vertikal itu terbelah. Setetes bentuk kristal mata surgawi Adipati Surga mengalir keluar. Qin Mu menempatkan setetes kristal ini di jantung alis patung tanah liat dan mengeksekusi teknik daonya, mengubahnya menjadi mata yang menembus alis patung tanah liat itu. Dewi Yin Surgawi menunggunya untuk mengeksekusi panduan jiwa, dan ketika dia selesai, keduanya bekerja sama untuk merekonstruksi jiwa. 3 jiwa Adipati Surga berangsur-angsur terbentuk. Yang Mulia Hong berdiri di bawah cahaya, bayangannya berkedip-kedip saat dia berteriak, Yang Mulia Mu, saya memegang perjanjian Anda di tangan saya. Anda masih berhutang budi kepada saya. Di mana perjanjiannya? Qin Mu mengulurkan tangannya dan bertanya. Yang Mulia Hong tercengang. Itu dihancurkan oleh Raja Dewa Leluhur yang tidak berbakti. Saya hanya akan mengakuinya jika perjanjian sudah ada di sini. Jika tidak, tanpa bukti apapun, siapapun bisa datang dan mencari bantuan saya. Qin Mu menjentikan jarinya, dan jiwa Yang Mulia Hong hancur. Qin Mu melemparkan 2 jiwa lainnya dari Adipati Surga ke dalam tubuh manusia tanah liat, dan Adipati Surga langsung memiliki jiwa. Dia membuka matanya perlahan. Qin Mu berkata sambil tersenyum, selamat, Adipati Surga, kamu telah melarikan diri dari Dao Surgawi dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Penguasa bumi sedang menunggumu. Adipati Surga yang telah bangkit menggerakkan tubuhnya, dan kekuatan tak terbatas di tubuhnya lenyap. Yang menggantikannya adalah tubuh fananya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Selanjutnya, ketika Qin Mu dan Dewi Yin Surgawi merekonstruksi jiwanya, mereka juga menambahkan jiwa ilahi padanya, menambahkan 7 roh lainnya. Jiwa surgawi ini bukanlah Yang Mulia Hong, tetapi jiwa yang ditempa menggunakan Dao Yin Surgawi. Itu masih berupa selembar kertas kosong tanpa kesadaran apapun. Di masa lalu, dia adalah dewa kuno dengan 3 jiwa dan tanpa 7 roh. Sekarang dia memiliki 7 roh, dia penasaran dan tidak terbiasa dengan mereka. Di masa lalu, dia adalah dewa prasurgawi, dewa kuno yang paling kuat. Dia berada tinggi di langit,
Dan bahkan ketika dia membagi inkarnasinya, dia akan melayang di langit dan jarang mendarat. Kini setelah kakinya menginjak tanah, sensasi dari kaki dan jari kakinya membuatnya penasaran. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tanah di antara jari-jari kakinya, meletakkannya di bawah hidung untuk mengendus. Dewi Surgawi Yin memperlihatkan ekspresi jijik dan tidak menyembunyikannya. Tidak jauh dari situ, Luo Wushuang menunduk dan pura-pura tidak melihat apapun. Mata Jai Huali hampir keluar. Jagal dan Raja Surgawi Tianshu saling memandang dan tersenyum. Adipati Surga tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Dia dengan hati-hati memeriksa kelima jari dan tanda telapak tangannya. Qin Mou mempercepatnya. Dao saudara, penguasa bumi masih menunggumu. Baru pada saat itulah Adipati Surga kembali sadar. Dia membungkuk untuk berterima kasih kepada mereka berdua, lalu kepada Jagal dan yang lainnya. Jagal bertanya, bagaimana rasanya mengubah Adipati Surga dari seorang suci menjadi manusia fana? Apakah Anda merasa kehilangan? Saya merasa kehilangan. Adipati Surga tidak menyembunyikan apapun dan berkata, di masa lalu, kekuatanku terlalu kuat, dan sekarang aku hanya memiliki kekuatan jiwa surga dan jiwa bumi. Tubuh jasmaniku tidak berbeda dengan manusia, jadi tentu saja aku sedikit kecewa. Tai Yi mengatakan kepadaku bahwa aku akan melepaskan diri dari kekangan Dao Surgawi. Kupikir aku akan melampaui dan mencapai Dao seperti dia, tetapi aku tidak pernah menyangka akan menjadi transendensi semacam ini. Jagal berkata, di masa lalu, kamu berada di ketinggian, tetapi kamu tidak dapat mencapai Dao Surgawi. Sekarang kamu telah berubah menjadi manusia fana, kamu memiliki kemungkinan untuk melampaui. Adipati Surga tersenyum. Mungkin. Raja Langit Tianshu berdiri dan berkata, Adipati Surga, aku akan mengirimmu ke Youdu untuk bertemu Pangeran Bumi. Adipati Surga mengikutinya, dan mereka berdua berjalan keluar dari dunia Yin Surgawi. Tianshu berencana untuk membuka pengaruh gerbang surga, tetapi Qin Mou mengikutinya dan berkata, Raja Surgawi, Youdu ingin membunuhku, jadi aku tidak bisa pergi ke Youdu. Bantu aku melihat luka yang mulia utusan maut. Aku akan pergi ke istana leluhur kali ini untuk mengundang tabib ke Youdu untuk merawat luka yang mulia utusan maut. Raja Surgawi, tolong terima aku. Tianshu menjawab dan bertanya, Adipati Surga sudah mati, dan Dao Surgawi adalah milik 10 yang mulia surgawi. Tingkat budidaya 10 yang mulia surgawi telah meningkat pesat, jadi mereka pasti akan membentuk tekanan besar pada desa Riang. Saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal lama di Youdu. Setelah menerima tabib perdamaian abadi, saya akan kembali ke desa Riang. Qin Mou ragu-ragu sejenak dan berkata, tinggal di desa Riang untuk waktu yang lama bukanlah ide yang baik. Hanya karena 10 yang mulia surgawi tidak dapat menyerang desa Riang untuk saat ini tidak berarti mereka tidak akan menyerangnya di masa depan. Menghancurkan jembatan Fight tidaklah sulit bagi 10 yang mulia surgawi saat ini. Itulah sebabnya yang mulia Yue mengikuti kaisar pendiri ke desa Riang untuk menjaganya. Tianshu menghela nafas dengan sedih dan berkata, mereka telah merencanakan ke depan dan membuat persiapan. Jembatan Fight mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Jika 10 yang mulia ingin menaklukkan tempat itu tidak akan lebih mudah daripada menyerang Suandu. Dia membawa istana surgawi yang dihidupkan kembali ke dalam gerbang pengaruh surga dan menghilang. Qin Mou melihat mereka pergi dan melihat ke arah Jagal, Jai Huali, Luo Wushuang, dan yang lainnya yang sedang berjalan. Dia membungkuk kepada mereka bertiga dan berkata, bolehkah saya menyusahkan semua orang untuk mengorbankan hidup mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran dengan saya ini? Saya sangat berterima kasih. Jai Huali dan Luo Wushuang buru-buru membalas salamnya, dan Luo Wushuang berkata dengan ekspresi serius, tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri dengan moralitas. Yang mulia sudah bersedia mempertaruhkan nyawanya, jadi bagaimana kita bisa? Jai Huali membelai pisau iblis itu dan terkekeh. Dragon Toad dan aku bisa dianggap sudah terbiasa dengan hal itu. Kami bahkan membunuh yang mulia, jadi kami akhirnya bisa menyombongkan diri kepada keturunan kami di masa hidup ini. Pedang gigi naga sangat nyaman. Setelah meminum darah yang mulia, pisau iblis ini juga tumbuh. Jagal berjalan ke depan dan berkata, Anda harus berhati-hati. Jika Anda ingin memotong orang lagi, hubungi kami. Qin Mou menganggukkan kepalanya dengan berat. Mereka bertiga pergi dengan langkah besar. Jai Huali berbalik dan melambaikan tangannya. Ingatlah untuk menelepon kami. Qin Mou tertawa keras dan mengirim mereka pergi dengan tatapannya. Ketika mereka menghilang, Qin Mou berkata, ayo pergi. Oke. Sebuah suara dingin datang dari sisinya, tapi dia tidak bisa melihat pemilik suara itu. Dia hanya bisa melihat bayangan di samping kaki Qin Mou. Tianshu mengirim Adipati Surga ke jantung alis penguasa bumi dan segera menemui Raja Suci yang baik hati yang setara dengan surga untuk bertemu dengan Yang Mulia Surgawi untuk memeriksa cedera Yang Mulia Surgawi. Di aula di platform di tengah alis penguasa bumi, tubuh Adipati Surga jauh lebih pendek daripada roh primordial penguasa bumi. Dia hanya bisa melihat ke arah teman Daonya. Kamu telah melampaui dan membebaskan dirimu sendiri. Aku sangat iri.
Ekspresi penguasa bumi tenang, tapi ada nyala api yang berkedip-kedip di matanya. Kamu adalah makhluk hidup sekarang. Kamu memiliki 3 jiwa, 7 roh, pikiranmu sendiri, jalanmu sendiri. Emosi dan tindakanmu tidak perlu dikendalikan oleh Dao Agung. Aku tidak tahu kapan aku bisa bebas seperti Dao Brother. Adipati Surga berkata, sekarang, saya dapat merasakan segala macam emosi di dunia manusia, dan pemahaman saya tentang Dao Surgawi telah meningkat 1 tingkat tanpa disadari. Di masa lalu, saya lahir dari Dao Surgawi dan mengendalikan Dao Surgawi, tetapi saya tahu bagaimana rasanya tetapi tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Sekarang, berbeda. Pemahaman saya bahkan lebih dalam, yang satu untung dan yang satu kalah, dan sebenarnya saya memiliki perasaan yang aneh. Penguasa bumi sangat senang. Kamu tinggal selangkah lagi untuk mencapai jalur tersebut. Kalau begitu, Dao Brother seharusnya bisa menebak niat. Aku mengundang Dao Brother, kan? Adipati Surga berkata sambil tersenyum, melakukan kejahatan ketika dia masih hidup, menyelesaikan masalah setelah dia meninggal, ini adalah peraturan Youdu. Sekarang setelah Adipati Surga meninggal, aku harus menyelesaikan dosa-dosa yang telah dilakukan Adipati Surga ketika dia masih hidup. Penguasa bumi tidak memihak, dan dia mengundangku ke sini untuk ini. Penguasa bumi berkata dengan sungguh-sungguh, selama pertempuran di Suandu, Yang Mulia Hong telah membunuh banyak orang, dan jumlah nyawa yang ia bunuh tidak terhitung. Keluhan orang-orang yang mati di Suandu meluap hingga ke langit, dan menurut hukum Youdu, kita harus menjatuhkannya dan menghukumnya atas dosa-dosanya. Yang Mulia Hong sudah mati, dan meskipun Yang Mulia Hong dan Saudara Dao adalah satu, mereka adalah jiwa yang berbeda. Oleh karena itu, Saudara Dao, silakan datang dan tanyakan tentang kasus Yang Mulia Hong. Adipati Surga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Dao Sobat, kamu tidak perlu berprasangka buruk terhadapku. Aku adalah aku, dan Yang Mulia Hong juga adalah aku. Ada banyak orang yang tewas dalam pertempuran Suandu, jadi aku harus disalahkan. Aku bersedia dihukum. Adipati Surga ragu-ragu. Adipati Surga berkata, tetapi saya juga telah menghukum orang yang masih hidup sebelumnya. Biarkan saya menanggung dosa-dosa saya, jangan mempersulit Anda. Penguasa bumi menganggukkan kepalanya dan memanggil Raja Hantu. Kematian Suandu akan membentuk api karma yang tak terbatas. Saudara Dao, silakan pergi dan bakar dalam api karma. Adipati Surga bangkit dan mengikuti Raja Hantu. Penguasa bumi dan melihat Adipati Surga dibawa pergi oleh Raja Hantu. Dia bertanya dengan heran, kemana dia pergi? Dia telah menemukan jalannya sendiri untuk menebus dosa-dosanya, yaitu juga untuk menebus dirinya sendiri. Penguasa bumi memandangnya dan berkata, Yang Muliamu membuka sekte bumi langit hitam di istana leluhur, mungkin untuk mengirim seseorang untuk merawat Yang Mulia utusan maut. Dia tidak bisa masuk ke Youdu, jadi saya akan mengirim Anda ke sana untuk menerimanya. Raja Surgawi Tianshu berdiri di atas telapak tangannya, dan tidak lama kemudian, dia sampai di lokasi Youdu di istana leluhur. Dia melihat gerbang surgawi didirikan di sana, dan tabib sedang berdiri di depan gerbang, melihat sekeliling. Namun, Kinmu tidak terlihat. Di mana Yang Muliamu? Tianshu bertanya. Dia melarikan diri, meninggalkan seni ilahi ini. Suasana hati tabib sedang tidak baik. Angin meniupkan api, aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia meluruskan kerah bajunya dan bergumam, Youdu ini penuh dengan aura hantu. Tianshu bingung. Yang Muliamu baru saja melalui pertempuran Suandu, jadi kemana dia lari? Di langit di atas istana leluhur, surga menekan takdir istana leluhur. Tidak lama setelah pertempuran Suandu berakhir, Yang Mulia Hong meninggal, dan Yang Mulia Xiao diasingkan. Hanya Yang Mulia Shu yang tersisa untuk menjaga surga surgawi. Namun, Yang Mulia Shu tidak tinggal di surga celestial. Sebaliknya, dia berdiri di permukaan laut dan menatapnya. Permukaan laut seperti cermin, mencerminkan situasi pertempuran di Suandu. Hanya ketika pertempuran di Suandu selesai barulah Yang Mulia Shu mengalihkan pandangannya dan kembali ke surga surgawi. Sebelum dia bisa mencapai surga celestial, dia mendengar keributan di surga celestial. Prajurit dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga surga sedang mencari kemana-mana. Yang Mulia Shu maju untuk bertanya, dan pejabat dewa itu segera melaporkan, berita buruk, surga surgawi telah dirampok, dan seorang pencuri telah datang. Yang Mulia Shu buru-buru bertanya, apa yang hilang? Seseorang masuk ke ibu kota Giok dan memasuki kamar selir untuk mencuri harta karun. Hati Yang Mulia Shu bergetar. Mungkinkah Yang Muliamu datang untuk mencuri kulit telur Kaisar Langit? Pejabat dewa melanjutkan, dia mencuri sebuah kuil. Saat kami berpatroli, kami menemukan bahwa aula wewangian telah lenyap. Yang Mulia Shu hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa bukan Kinmu yang datang untuk mencuri kulit telur Kaisar Langit. Hatinya menegang ketika dia mendengar bahwa aula wewangian telah dicuri, dan dia berpikir, aula wewangian telah dicuri. Aula wewangian ini dikatakan sebagai tempat yang menekan jiwa banyak dewa dan iblis yang luar biasa.
Yang Mulia Hao dan yang lainnya sangat tertutup tentang aula ini, dan mereka tidak menyebutkan hal yang tersembunyi di dalam diri saya. Mereka hanya meminta saya untuk menambahkan segel. Yang Mulia Huo bahkan menggunakan aula ini untuk mengambil jiwa Dewa Selatan, sehingga mustahil bagi Yang Mulia Mu untuk menghidupkan kembali Dewa Selatan dan menghancurkan reputasinya sebagai penyihir agung yang tak terkalahkan. Mungkinkah itu dicuri oleh Yang Mulia Mu? Dia juga sedikit curiga. Qin Mu telah berpartisipasi dalam pertempuran Suandu, jadi tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lari ke surga untuk mencuri harta karun begitu cepat. Selanjutnya, jika Qin Mu datang untuk mencuri harta karun itu, dia pasti pergi ke altar kelahiran Kaisar Langit Taichu untuk mencuri kulit telurnya. Namun pencuri ini tidak mengambil cangkang telur Kaisar Langit melainkan mencuri aula wewangian. Sungguh aneh. Dia tidak tahu bahwa ada jalan pintas antara Suandu dan alam primordial, dunia Yin Surgawi. Jika dia melewati dunia Yin Surgawi, dia dapat dengan cepat kembali ke alam primordial dari Suandu. Jika dia berangkat dari jembatan pergeseran saling energi roh, dia bisa mencapai surga surgawi istana leluhur dalam waktu sesingkat mungkin. Hall of Fragrance tidak ada hubungannya dengan dia, jadi Yang Mulia Shu tidak gugup. Dia memerintahkan kem polisi ilahi untuk mencari lebih dekat dan berkata, aula wewangian sangat besar. Jika tiba-tiba menghilang dan kalian merasakannya, dia pasti tidak akan bisa pergi tepat waktu. Dia pasti menggunakan dao transformasi untuk bersembunyi di surga celestial. Selama dia tidak meninggalkan surga celestial, tidak perlu khawatir dia akan melarikan diri. Saya memiliki cermin pemanggil jiwa di sini. Tidak peduli bagaimana dia bertransformasi, saya dapat menggunakan cermin ini untuk mengungkapkan wujud aslinya. Kem polisi surgawi menerima cermin pemanggil jiwa dan mencari-cari. Yang Mulia Shu duduk dan berpikir dalam hati, mereka tinggal di Suandu untuk membagi manfaatnya, namun mereka tidak mendapat bagian. Benar, surga menciptakan keributan dan mencuri aula wewangian, jadi mengapa aku tidak menjadi pencuri juga? Dia berjalan menuju kamar selir dan langsung menuju altar pengorbanan tempat Kaisar Langit dilahirkan. Setelah saya mendapatkan telur Grand Primordium ini, saya dapat mengklaim bahwa telur itu dicuri oleh pencuri di aula wewangian. Dengan harta karun sebesar itu di tangan, itu tidak kalah dengan manfaat Suandu. Dia pergi untuk mencuri separuh cangkang telur lainnya, dan ketika dia sampai di altar pengorbanan tempat Kaisar Langit dilahirkan, Yang Mulia Shu menoleh. Tiba-tiba, tangan dan kakinya menjadi dingin, dan altar pengorbanan juga kosong. Separuh kulit telur lainnya juga telah hilang. Siapa yang berani mencuri hartaku? Yang Mulia Shu sangat marah. Di surga celestial, ada seseorang yang terus berubah. Terkadang, dia menjelma menjadi burung buas, terkadang menjadi ikan cacing. Di pojok tembok ada sebatang rumput lembut, dan di pojok taman ada pohon bunga. Itu selalu berubah saat ia keluar dari surga. Kem polisi surgawi mengaktifkan cermin pemanggilan jiwa dan bersinar ke segala arah. Tiba-tiba, cermin itu kehilangan kendali dan melayang di langit dengan suara mendesing. Cahaya dari cermin bersinar terang dan menutupi area yang sangat luas. Sambil bersenandung, seluruh ibu kota Giok diselimuti cahaya. Yang Mulia Shu penuh dengan niat membunuh. Dia berdiri di atas cermin pemanggilan jiwa dan melihat ke cermin, mengamati pemandangan di ibu kota Giok. Selama seseorang melakukan teknik transformasi, mereka semua akan kembali ke bentuk aslinya ketika mereka disinari oleh cahaya cerminnya. Ada cukup banyak dewa dan setan di surga yang telah menjadi dewa. Ada banyak penggarap iblis dan penggarap iblis, dan mereka biasanya memiliki penampilan menyeramkan yang membuat mereka terlihat lebih baik. Sekarang setelah mereka terpantul di cermin, mereka semua memperlihatkan tubuh asli mereka. Ibu kota Giok benar-benar dipenuhi dengan setan dan setan. Di kamar selir Kaisar Langit, ada banyak selir cantik dan pelayan istana. Ada yang sedang mandi, ada pula yang kesepian di istana musim semi, berselingkuh dengan Dewa Langit. Ketika mereka disinari oleh cermin, mereka langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Keringat dingin muncul di dahi Yang Mulia Shu. Langit surgawi biasanya sakral dan sangat khusyuk, tetapi dengan kilauannya, segala jenis kegelapan muncul, membuatnya sulit untuk dibersihkan. Ada terlalu banyak kekacauan di sini, dan bahkan dia tidak tahu siapa pencuri yang mencuri cangkang telur dan aula wewangian Kaisar Langit. Pada saat ini, seorang pemuda telah melompat ke sungai surgawi dan berubah menjadi kun besar yang dengan santai menyelam ke dalam air dan ketika mereka sampai di gerbang surgawi selatan, kun besar itu melompatinya. Para dewa yang menjaga gerbang surgawi selatan mengangkat kepala mereka dan melihat pemandangan ini, dan mereka semua berteriak kagum. Kun besar itu mendarat di sungai surgawi dan menciptakan percikan besar. Ketika tenggelam ke dalam air, ia berubah kembali menjadi ikan naga dan menghilang. Setelah berenang dalam jarak yang tidak diketahui, naga ikan itu berubah menjadi kepiting besar di sungai surgawi dan mengamuk sampai ke tepi sungai. Kepiting besar itu mengguncang air di tubuhnya dan menjelma menjadi pemuda. Dia menghela nafas lega dan mengeluarkan sebuah kuil untuk dilihat.
Dia memperlihatkan ekspresi gembira dan buru-buru memasukkannya kembali ke dalam karung Taotie sebelum bergegas maju. Kecepatan pemuda ini sangat cepat, dan dia bergerak jauh dari surga. Dia berencana untuk melakukan perjalanan berlawanan arah dengan sungai surgawi dan berlari menuju laut. Sungai surgawi naik dari laut, dan ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba merasakan langit menjadi lebih panas. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat Yang Mulia yang tinggi dan agung berdiri di depannya. Api Dao di belakang kepalanya seperti roda, dan ekspresinya menunjukkan kesedihan dan kegembiraan saat tatapannya tertuju padanya. Api, tatapan pemuda itu bertemu dengan Yang Mulia Huo, dan dia sedikit terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Yang Mulia Huo, apakah itu Anda?" Otot-otot di sudut mata Yang Mulia Huo bergerak-gerak, dan dia memandang pemuda itu dengan linglung. Suaranya serak ketika dia berkata, "Yang Mulia Yu, kakak, kamu benar-benar hidup kembali." Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, dan dia tampak menjadi Yang Mulia Huo yang berada di kolam giok. Dia menatap kosong ke arah kakak laki-laki yang dia kagumi. Pemuda itu adalah Lan Yutian, dan ketika dia melihatnya, semangatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bangkit. Tatapannya lembut, dan keagungannya tak tertandingi. Dia tersenyum dan berkata, "Aku kembali. Yang Mulia Huo, aku mencuri jiwaku yang hancur, dan aku kembali ke diriku yang sebelumnya." Dia sangat bersemangat, dan dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kita akan bisa bertemu lagi setelah 1.000.000 tahun. Di dunia ini, setengah dewa masih berkuasa, dan setengah dewa masih berkuasa. Apa perbedaan antara mereka dan dewa kuno? Kita manusia hanyalah makanan mereka." Tatapannya tajam, dan dia sepertinya menghidupkan kembali pengaruh kuat Yang Mulia Yu di kolam giok sejak saat itu. Sikapnya juga luar biasa, namun dia memberi orang perasaan keintiman, temperamen seorang pemimpin alami. "Yang Mulia Huo, aku membutuhkanmu." Lan Yutian mengulurkan tangannya dan berbicara dengan sangat tulus, "Ayo, mari kita lakukan bersama. Demi umat manusia, mari kita hancurkan dunia busuk ini bersama-sama." Yang Mulia Huo tidak mengulurkan tangannya, dan nyala api di matanya perlahan meredup. Dia berkata dengan lembut, "Kakak Lan, orang yang paling aku hormati di masa lalu adalah kamu. Kamu adalah pemimpin umat manusia, kakak dari semua yang mulia surgawi. Sebagai pemimpin, tidak ada seorang pun yang tidak yakin dengan kamu. Kami semua bersedia mengikuti kamu dan bertarung bersama kamu, bahkan mempertaruhkan nyawa kami." Lan Yutian tidak menarik tangannya dan terus menunggu jawabannya. Yang Mulia Huo tersedak dan berkata, "Ketika kau meninggal, aku bersumpah dengan sumpah yang berbisa bahwa aku pasti akan membalas dendam untukmu dan membuat pembunuh yang membunuhmu membayar dengan darah. Namun, kakak, cita-citamu terlalu tidak nyata, terlalu fana, terlalu idealis. Apa yang ingin kau capai tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kau hanya akan dibunuh." Suaranya menjadi lebih keras, dan roda api di belakang kepalanya berputar lebih cepat, mengangkat air sungai surgawi yang meluap dan menguapkan uap air, mengubahnya menjadi kabut tebal yang menyelimuti sungai surgawi. Lan Yutian sedikit mengernyit dan berkata, "Api, selama kita bekerja sama, selama kita manusia bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan." "Tidak, aku tidak bisa." Yang Mulia Huo berkata dengan keras, "Manusia secara alami lebih rendah dari ras lain, dan mereka tidak akan pernah bisa berdiri. Manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia hanya bisa mengandalkan setengah dewa dan mengandalkan mereka untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Hanya jalanku yang merupakan jalan yang benar. Umat manusia sekarang jauh lebih baik daripada saat kamu menjadi pemimpinnya. Berhentilah melawan surga." Ekspresinya hampir menjadi gila ketika dia berteriak pada Lan Yutian, "Berhentilah menggunakan cita-citamu untuk menjebak umat manusia. Kamu hanya akan terbunuh sekali lagi. Umat manusia akan jatuh ke dalam bencana lagi karena kamu, karena orang seperti kamu." Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan tegas, "Kekuatan, kebenaran dunia ini, Dao Agung dunia ini, yang ada hanyalah kekuatan. Manusia tidak memiliki kekuatan, jadi mereka harus mengandalkannya." "Kamu sudah berubah," kata Lan Yutian dengan tenang. "Saya belum berubah?" Yang Mulia Huo meraung, tetapi perlahan-lahan dia menjadi tenang. Dia terkekeh dan berkata, "Aku tidak pernah berubah. Aku hanya belajar menjadi lebih pintar. Saudaraku, kamu adalah orang yang paling aku hormati. Serahkan cita-citamu dan datanglah ke sisiku. Aku akan melindungimu dengan baik. Di masa depan, aku juga akan membunuh musuhmu." Lan Yutian maju selangkah dan berjalan melewatinya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka yang menempuh jalur berbeda tidak bisa bekerja sama. Yang Mulia Huo, mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak perlu memanggilku kakak. Kau tidak perlu membalaskan dendamku." Sebuah telapak tangan menembus punggung dan keluar dari dadanya. Kelima jari telapak tangannya mencengkeram jantungnya erat-erat. Tangan ini gemetar, dan Yang Mulia Huo di belakangnya juga gemetar. Lan Yutian memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah Yang Mulia Huo berlinang air mata.
Air mata dan uap air dari sungai surgawi diuapkan oleh panas dari tubuhnya. Saudaraku, kamu sudah mati, kamu sudah mati kan? Kenapa kamu masih hidup? Bukankah bagus kalau kamu mati? Yang Mulia Huo menempel di dekat telinga Lan Yutian dan terengah-engah. Wajahnya berubah, dan dia terkekeh. Jika kamu mati, kamu akan tetap menjadi kakak laki-laki yang sempurna di hatiku, kakak laki-laki yang sempurna. Jika kamu hidup kembali, itu hanya akan menyulitkanku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Kamu harus mati saja. Kamu harus berubah menjadi abu atau mempertahankan citra sempurnamu di hatiku. Telapak tangannya secara bertahap mengerahkan kekuatan dan menghancurkan hati Lan Yutian. Api Dao mulai menelan tubuh Lan Yutian. Kamu seharusnya memahamiku, kan? Wajah Yang Mulia Huo menjadi semakin terdistorsi saat dia terengah-engah. Dia terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membalas dendam untukmu. Aku akan melakukannya. Jika kamu memiliki roh di surga, tidak, Yang Muliamu akan memanggil jiwamu lagi. Aku tidak bisa membiarkan kamu memiliki roh di surga." Dia mencari mayat Lan Yutian. "Di mana Hall of Fragrance? Cepat keluarkan Hall of Fragrance. Segel kamu di Hall of Fragrance. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menghidupkanmu kembali." Hall of Fragrance. Dia menemukan aula wewangian di dalam karung Tao Ti yang terbakar, dan saat ini sedang terbakar. Yang Mulia Huo tercengang. Aula wewangian adalah aula yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan dewa terkuat, jadi api Dao miliknya tidak mungkin bisa menyalakannya. Dia melihat mayat Lan Yutian. Daging dan darah jenazah telah terbakar menjadi abu, namun abunya juga telah tersebar, tidak meninggalkan apapun. Ilusi rasa spiritual. Otot-otot di wajah Yang Mulia Huo bergerak-gerak, dan angin api meniup kabut di sungai surgawi. Saat ini, dia melihat Lan Yutian berdiri di sungai di kejauhan. Di sampingnya ada Qin Mu, dan di sampingnya ada Raja Ilahi Lang. Di sungai surgawi, angin menderu-deru, tetapi tidak ada yang berbicara lama. Raja Ilahi Lang memecah keheningan dan berkata dengan lembut, "Yang Mulia Mu, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Apakah Anda puas?" "Sangat puas." Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya bisa menyerah sekarang." "Yang Mulia Yu, bagaimana dengan Anda?" Lan Yutian menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, tidak ada Yang Mulia Yu di sini." Qin Mu sedikit terkejut. Dia memandang Lan Yutian dan tidak mengatakan apapun. Karena Lan Yutian telah mencuri aula wewangian, apakah dia menyatu dengan jiwa Yang Mulia Yu yang hancur atau apakah dia memilih untuk menjadi Yang Mulia Yu, itu terserah padanya. Qin Mu tidak akan membuat keputusan untuknya. Qin Mu sangat bersyukur. Lan Yutian telah tumbuh dewasa dan bukan lagi bocah nakal yang selalu berada di sisinya. Dia sekarang memiliki kualifikasi untuk menangani beberapa masalah. Adapun Raja Ilahi Lang Lang, dia diundang oleh Qin Mu. Lang Lang tidak kembali ke desa Riang bersama Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yue, dan yang lainnya. Alasan mengapa Qin Mu memintanya untuk tinggal adalah agar dia bisa melihat Yang Mulia Huo dengan jelas dan menyerah. Dia juga ingin Lan Yutian berhati-hati. Kesadaran Lang Lang sangat luas. Jika itu adalah Qin Mu, dia mungkin bisa menipu Yang Mulia Huo dengan menggunakan kesadarannya untuk menciptakan ilusi untuk menggantikan Lan Yutian ketika pikiran Yang Mulia Huo goyah. Hanya Lang atau Yang Mulia Gong yang bisa melakukan itu. Bagaimanapun, Yang Mulia Huo adalah Yang Mulia dan memiliki pencapaian luar biasa di alam Dao. Yang Mulia Huo berdiri di sungai surgawi dan memandanginya dengan kaku. "Ayo pergi," kata Qin Mu lembut tanpa memandangnya. Mereka bertiga maju selangkah dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Yang Mulia Huo tertawa keras, dan tawanya mengguncang gunung dan sungai. Dia berteriak dengan tegas, "Yang Mulia Mu, kamu adalah seorang pencuri. Kamu hanya layak, hanya berani menggunakan trik sekecil itu untuk bermain denganku. Kamu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemampuan. Paling-paling, kamu akan memainkan trik ini. Apakah kamu mencoba mempermalukanku?" Suaranya bergemuruh seperti guntur, menyebabkan sungai surgawi juga bergerak. "Dengan tipuan kecilmu, kamu bahkan tidak layak untuk aku perhatikan. Di mataku, semua yang kamu lakukan itu menggelikan." Raja Ilahi Lang memandang Qin Mu dengan tatapan bertanya-tanya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Itu hanya kemarahan orang yang tidak kompeten, tidak perlu ambil pusing. Kita hanya perlu mewaspadai rasa malunya." Yang Mulia Huo melihat ke belakang mereka, dan wajahnya berubah. Terik matahari di belakang kepalanya juga membakar langit. Tubuhnya bertambah besar, dan dia mencibir. "Berapa banyak hal yang telah saya lakukan untuk umat manusia? Pahala dan prestasi saya tidak dapat dihapuskan hanya dengan tipuan Anda." Dia mengambil langkah maju dan mengejar Qin Mu dan yang lainnya. Tubuhnya menjadi lebih panas, dan nyala api berkobar di sekelilingnya. Sementara itu, suaranya menjadi lebih dingin. "Seberapa putus asa tahun pertama era Dragon Han? Benar, Yang Mulia Yu adalah kakak laki-laki saya, dan saya juga sangat sedih karena dia meninggal. Namun, saya bisa melihat lebih jauh lagi. Saya melihat betapa kuat dan menakutkannya para dewa kuno pada zaman itu.
Saya melihat betapa kuat dan menakutkannya para setengah dewa. Mereka harus bergantung pada setengah dewa untuk membasmi para dewa kuno dan melindungi umat manusia. Apakah menurut Anda 5 yang mulia surgawi yang tersisa di era Dragon Han sudah cukup untuk mencapai sesuatu? Anda tidak bisa. Pada saat itu, Ling, Yue, Yu, dan Yun bukanlah siapa-siapa. Dalam 5 hingga 600 ribu tahun, praktisi terkuat umat manusia hanya berada di alam tahta kaisar. Belum lagi Kaisar Langit yang secara pribadi mengambil tindakan, bahkan Dewa Kuno Kaisar Agung pun dapat memusnahkan umat manusia dan Ling Yue serta Yu Yun puluhan kali lipat. Langkah kakinya berat, dan kemanapun dia melangkah, sungai surgawi menguap. Air sungai yang menguap juga tersulut oleh api dao miliknya. Oleh karena itu, demi umat manusia, aku hanya bisa membunuh Yang Mulia Yun. Aku juga sangat sedih membunuhnya. Apa menurutmu era cahaya merah bisa menentang langit dan melawan dewa-dewa kuno? Mustahil. Di era cahaya merah, lebih dari selusin tahta kaisar manusia ingin menjungkir balikan langit? Sejujurnya, kekuatan umat manusia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di surga. Itulah sebabnya aku hanya bisa keluar secara pribadi untuk mengepung dan memusnahkan Kaisar Cahaya. Itu benar, aku mengetahui kelemahan Kaisar Cahaya dan meminta putra surga Yin untuk membunuhnya. Karena aku tidak bisa membiarkan Kaisar Cahaya menghancurkan seluruh umat manusia dan menghancurkan situasi besar yang telah aku atasi dengan susah payah. Dia mengepalkan tangannya dan menatap punggung Qin Mu dan yang lainnya. Suaranya terdengar serak karena api dao yang menyala di tubuhnya. Apakah era Kaisar tinggi sehebat itu? Hebat sekali. Namun, 10 yang mulia surgawi telah membangun kekuatan mereka, dan bahkan para dewa kuno tidak dapat bersaing dengan setengah dewa. Mereka hanya bisa diam. Setengah dewa lebih kuat dari para dewa kuno. Yang mulia Ling dan yang mulia Yue, sebaliknya, bermimpi untuk menjungkir balikan langit dan menggulingkan setengah dewa. Mereka sedang melamun. Kekuatan setengah dewa begitu besar sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan umat manusia. Saya tidak bisa membiarkan Yang Mulia Ling dan Yang Mulia Yue, kedua wanita ini, mengubur umat manusia, jadi saya membuat keputusan untuk melukai Yang Mulia Yue. Kematian Yang Mulia Ling juga ada hubungannya denganku, dan akulah yang memimpin pasukan untuk menghancurkan Kaisar Tinggi Langit Surgawi. Namun, semua ini tidak sia-sia. Qin Mu dan yang lainnya berjalan ke asal sungai surgawi dan sampai ke permukaan laut. Langkah kaki Raja Ilahi Lang mendarat, dan gelombang laut tidak bergerak. Yang ada hanyalah riak-riak yang menyebar perlahan ke segala arah. Lan Yutian berjalan di permukaan laut. Tidak ada ombak sama sekali. Qin Mu mendarat di laut, dan badai perlahan muncul di laut. Namun, badai tersebut berangsur-angsur mereda. Dia melihat permukaan laut dan suandu. Dia bisa melihat luasnya bintang, rasi bintang, dan miliaran galaksi. Tubuh Yang Mulia Huo mendarat di laut, dan dia berlutut di permukaan laut. Telapak tangannya menopang permukaan laut, dan ombak pun naik. Angin kencang dan ombak menderu, dan kilat menyambar di langit. Sambaran petir menyambar dari awan gelap seperti pedang, menembus ombak besar. Roda besar yang menyala-nyala berputar dalam tsunami, dan sambaran petir melewati roda yang menyala itu dan tersulut oleh api dao, berubah menjadi kilat dan api. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Yang Mulia Huo perlahan berdiri, dan roda api di belakang kepalanya naik lebih tinggi di tengah ombak. Wajahnya besar, dan dia menatap Qin Mu dan yang lainnya yang sedang berjalan di laut. Suaranya tidak dapat ditahan meskipun itu adalah guntur dan ombak. Era Kaisar Pendiri adalah boneka yang didukung oleh para dewa kuno. Kaisar Pendiri adalah boneka Adipati Surga, penguasa bumi, dan 4 dewa para dewa kuno. Qin Ye adalah orang yang mencari ketenaran. Jika dia dibiarkan hidup, dia hanya akan membawa umat manusia ke era Naga Han. Yang Mulia Huo mengambil langkah maju dan berada di belakang Qin Mu dan yang lainnya. Api meluap ke langit, membakar langit menjadi hitam seperti gulungan lukisan, memperlihatkan lubang-lubang besar. Saya baru saja mendapatkan pijakan di surga celestial dan membuat beberapa prestasi di surga selatan ketika kalian semua melompat keluar satu persatu untuk melawan dan menyeret saya ke bawah. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya untukku? Yang Mulia Huo berteriak sekuat tenaga. Matanya merah, dan api dao yang berkobar memancar dari pupil matanya. Dia berteriak dengan tegas, setiap kali aku mempunyai dasar dalam 10 yang mulia surgawi, kalian semua ingin memberontak. Yang Mulia Yun Surgawi memberontak, Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya memberontak, Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling memberontak, Qin Ye memberontak, dan bahkan kamu, Qin Mu, memberontak. Kamu bahkan menghidupkan kembali saudaraku Yang Mulia Surgawi Yu dan bergabung dengannya untuk memberontak melawanku. Apa hak yang kamu miliki, Qin Mu? Telapak tangannya melewati lapisan awan petir, menyulut awan petir yang tebal dan hitam dan mengubahnya menjadi awan api yang menutupi langit. Dia menampar ke arah Qin Mu dan yang lainnya dan mencibir, kalian semua ingin memberontak dan menghancurkan situasi besar yang telah saya bangun dengan susah payah. Dia mengepalkan tangannya dan menatap punggung Qin Mu dan yang lainnya. Suaranya terdengar serak karena api dao yang menyala di tubuhnya. Apakah era Kaisar tinggi sehebat itu?
Hebat sekali. Namun, 10 yang mulia surgawi telah membangun kekuatan mereka, dan bahkan para dewa kuno tidak dapat bersaing dengan setengah dewa. Mereka hanya bisa diam. Setengah dewa lebih kuat dari para dewa kuno. Yang mulia Ling dan yang mulia Yue, sebaliknya, bermimpi untuk menjungkir balikan langit dan menggulingkan setengah dewa. Mereka sedang melamun. Kekuatan setengah dewa begitu besar sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan umat manusia. Saya tidak bisa membiarkan yang mulia Ling dan yang mulia Yue, kedua wanita ini, mengubur umat manusia, jadi saya membuat keputusan untuk melukai yang mulia Yue. Kematian yang mulia Ling juga ada hubungannya denganku, dan akulah yang memimpin pasukan untuk menghancurkan kaisar tinggi langit surgawi. Namun, semua ini tidak sia-sia. Qin Mu dan yang lainnya berjalan ke asal sungai surgawi dan sampai ke permukaan laut. Langkah kaki Raja Ilahi Lang mendarat, dan gelombang laut tidak bergerak. Yang ada hanyalah riak-riak yang menyebar perlahan ke segala arah. Lan Yutian berjalan di permukaan laut. Tidak ada ombak sama sekali. Qin Mu mendarat di laut, dan badai perlahan muncul di laut. Namun, badai tersebut berangsur-angsur mereda. Dia melihat permukaan laut dan Suandu. Dia bisa melihat luasnya bintang, rasi bintang, dan miliaran galaksi. Tubuh yang mulia Huo mendarat di laut, dan dia berlutut di permukaan laut. Telapak tangannya menopang permukaan laut, dan ombak pun naik. Angin kencang dan ombak menderu, dan kilat menyambar di langit. Sambaran petir menyambar dari awan gelap seperti pedang, menembus ombak besar. Roda besar yang menyala-nyala berputar dalam tsunami, dan sambaran petir melewati roda yang menyala itu dan tersulut oleh api Dao, berubah menjadi kilat dan api. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Yang mulia Huo perlahan berdiri, dan roda api di belakang kepalanya naik lebih tinggi di tengah ombak. Wajahnya besar, dan dia menatap Qin Mu dan yang lainnya yang sedang berjalan di laut. Suaranya tidak dapat ditahan meskipun itu adalah guntur dan ombak. Era Kaisar Pendiri adalah boneka yang didukung oleh para dewa kuno. Kaisar Pendiri adalah boneka Adipati Surga, penguasa bumi, dan 4 dewa para dewa kuno. Qin Ye adalah orang yang mencari ketenaran. Jika dia dibiarkan hidup, dia hanya akan membawa umat manusia ke era Naga Han. Yang mulia Huo mengambil langkah maju dan berada di belakang Qin Mu dan yang lainnya. Api meluap ke langit, membakar langit menjadi hitam seperti gulungan lukisan, memperlihatkan lubang-lubang besar. Saya baru saja mendapatkan pijakan di surga celestial dan membuat beberapa prestasi di surga selatan ketika kalian semua melompat keluar satu persatu untuk melawan dan menyeret saya ke bawah. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya untukku? Yang mulia Huo berteriak sekuat tenaga. Matanya merah, dan api Dao yang berkobar memancar dari pupil matanya. Dia berteriak dengan tegas, setiap kali aku mempunyai dasar dalam 10 yang mulia surgawi, kalian semua ingin memberontak. Yang mulia Yun surgawi memberontak, Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya memberontak, Yang mulia Yue dan Yang mulia Ling memberontak. Qin Ye memberontak, dan bahkan kamu, Qin Mu, memberontak. Kamu bahkan menghidupkan kembali saudaraku Yang mulia surgawi Yu dan bergabung dengannya untuk memberontak melawanku. Apa hak yang kamu miliki, Qin Mu? Telapak tangannya melewati lapisan awan petir, menyulut awan petir yang tebal dan hitam dan mengubahnya menjadi awan api yang menutupi langit. Dia menampar ke arah Qin Mu dan yang lainnya dan mencibir, kalian semua ingin memberontak dan menghancurkan situasi besar yang telah saya bangun dengan susah payah. Saya akan mengirim kalian semua ke barat. Kekuatan sihir yang mulia Huo meluap ke langit. Setelah menyerap kekuatan burung vermilion Dewa Selatan, kekuatan sihirnya menjadi sangat kuat, dan pemahamannya tentang api Dao mencapai tingkat 24 alam Dao surgawi. Serangannya ini pasti akan membakar Lan Yutian, Qin Mu, dan Raja Ilahi Weo menjadi abu, menyebabkan mereka mati mengenaskan. Dia tidak bisa mentolerir penghujatan Qin Mu, dan dia tidak bisa mentolerir Raja Ilahi Lang yang menggunakan ilusi kesadaran untuk membuka hatinya dan mengungkapkan sisi buruk dan jahatnya kepada Lan Yutian. Dia tidak bisa mentolerir Lan Yutian secara pribadi menyaksikan pengkhianatannya dan melihatnya membunuh Yang mulia Yu dalam ilusi. Membunuh ketiga orang ini tidak membuatnya lebih tinggi dan lebih mengesankan, juga tidak memberinya manfaat apapun. Namun, itu akan membuat hatinya merasa lebih baik. Qin Mu sudah mati, Lan Yutian sudah mati, Raja Ilahi Weo sudah mati, sehingga dunia tidak akan mengetahui rahasia atau isi hatinya. Baginya, sungguh tak tertahankan untuk menggali isi hatinya dan menunjukkannya kepada orang lain. Saat telapak tangannya hendak menutupi mereka bertiga, istana surgawi tiba-tiba melayang di belakang kepala Raja Ilahi Lang Hu. Kesadarannya meledak, dan kesadarannya yang kuat membawa Qin Mu dan yang lainnya melewati 35 kekosongan. Seni surgawinya meledak, tetapi dia tidak menyerang Yang mulia Huo. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Saat kesadarannya jatuh ke depan, tubuh jasmani Qin Mu melebar, dan ranah harta karun ilahi embrio rohnya meluas keluar. Suandu naik ke langit, dan Youdu tenggelam ke dalam tanah. Keempat tiang itu berdiri ke segala arah. Yuandu, istana leluhur, dan seluruh dunia di surga muncul satu demi satu. Dalam sekejap, dia menjelma menjadi wujud dewa bermuka 4.
Dari segala arah dan dari sudut manapun, dia menghadap mereka. Telapak tangannya rata, dan Raja Ilahi Langhu berdiri di telapak tangannya, diselimuti oleh alam harta karun ilahi miliknya. Alam harta karun ilahi menyebar, dan Raja Ilahi Lang segera berubah menjadi Yang Mulia Huo. Seni dewa yang dia gunakan untuk menyerang bagian depan segera menjadi seni dewa yang digunakan untuk menyerang Yang Mulia Huo. Telapak tangan besar Yang Mulia Huo membuka lapisan kehampaan, membakar kehampaan hingga meleleh. Api Dao menyala dengan ganas, tapi tidak mudah untuk menyerang Qin Mu dan yang lainnya dalam waktu sesingkat itu. Seni surgawi Langhu muncul di dadanya dalam sekejap dan menembus ke dalam tubuhnya. Seni ketuhanan semacam ini adalah kesadaran, dan kesadaran tidak berbentuk. Selain itu, Raja Ilahi Lang menyerang dari depan, sehingga tubuhnya menghalangi seni dewa tersebut. Oleh karena itu, sebelum Yang Mulia Huo dapat memblokirnya, seni dewa kesadaran telah mengalir ke dalam tubuhnya. Melihat seni dewa dari depan dan seni dewa dari belakang adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika Raja Ilahi Lang Weo menghadapi Yang Mulia Huo dan mengeksekusi seni dewa kesadarannya, semua keajaiban seni dewa akan langsung dipahami oleh Yang Mulia Huo. Menghancurkan seni Ilahi Langhu tidaklah sulit bagi Yang Mulia Huo. Namun, seni Dewa Langhu telah dilepaskan ke arah yang sama dan punggungnya menghadap ke arahnya, jadi pada saat dia bereaksi, seni dewa tersebut telah mencapai dadanya. Kesadaran muncul dari Yang Mulia Huo. Lang Guanxiang sedang memikirkan 4 dewa dari 4 surga ekstrim. Naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam dengan cepat terbentuk di dalam tubuh Yang Mulia Huo. Raungan naga, harimau, burung berwarna merah terang, dan teriakan nyaring kura-kura hitam mulai menghancurkan tubuhnya. Tanpa alam harta karun ilahi Qin Mu, Langhu tidak akan mampu mencapai langkah ini. Paling banyak, dia bisa bersembunyi di 35 ruang kosong. Namun, Yang Mulia Huo sangat kuat dan memiliki kekuatan sihir yang melimpah. Tidak sulit baginya untuk menyerang 35 ruang kosong dan membunuhnya. Dengan bantuan Qin Mu, dia seperti harimau yang memiliki sayap. Transformasi jalur, keterampilan, dan seni ilahi miliknya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sejak dia bertemu Lan Yutian, hati Dao Yang Mulia Huo sangat terpengaruh. Raja Ilahi Langhu menggunakan ilusi untuk menggali ke dalam hatinya, menyebabkan budidaya jantung Dao-nya memburuk dengan cepat. Reaksinya juga setengah berdetak lebih lambat. Getaran hebat datang dari tubuh Yang Mulia Huo. Burung berwarna merah terang yang divisualisasikan oleh Raja Ilahi Lang adalah burung pertama yang merobek dada Yang Mulia Huo dan mengeluarkan lautan api dari tubuhnya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang. Burung berwarna merah terang itu menangis panjang dan menelan api Dao. Ia merentangkan cakarnya yang tajam dan mengarahkannya ke mata Yang Mulia Huo. Hati Yang Mulia Huo meledak, dan kepala harimau dari harimau putih menjulur dari punggungnya. Setelah mati, cakarnya yang tajam merobek punggung Yang Mulia Huo. Pada saat yang sama, ular melonjak meluncur keluar dari mulutnya. Ribuan sayapnya bergetar dan melingkari lehernya, hampir memotong kepalanya. Kura-kura hitam itu sangat berat. Itu meluas di perutnya dan menekan tubuh jasmaninya. Raungan naga terdengar saat naga hijau itu menembus bagian atas kepalanya dan bangkit. Penciptaan kesadaran Raja Ilahi Lang sebenarnya sangat menakutkan. Tentu saja, banyak pujian diberikan kepada perdamaian abadi. Bahkan leluhur Dao harus pergi ke kedamaian abadi untuk mencari pengetahuan dan menyempurnakan jalur, keterampilan, dan seni surgawinya. Raja Ilahi Lang lebih berpikiran terbuka dibandingkan para ahli penciptaan lainnya, termasuk Yang Mulia Gong. Dia telah lama mengenal sistem budidaya desa Riang, harta surgawi, istana surgawi, jalan setapak, dan seni surgawi. Dia juga telah menyerap hasil reformasi kaisar pendiri dan mengintegrasikannya ke dalam sistem penanaman kesadaran para ahli penciptaan. Sekarang, ahli penciptaan Paramita Fate mengembangkan sistem harta ilahi dan istana surgawi, mengubah seni dewa kesadaran menjadi rune dan seni dewa Dao besar. Raja Ilahi Langhu berhasil melancarkan serangannya dan melukai Yang Mulia Huo dengan parah. Namun, tatapannya tidak tertuju pada Yang Mulia Huo. Sebaliknya, benda itu mendarat di tangan besar Yang Mulia Huo yang bergegas ke arah mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita semua akan mati karena serangan ini." Telapak tangan Yang Mulia Huo semakin besar, dan di bawah kendali kekuatan sihirnya yang meluap, kekuatan telapak tangannya tidak berkurang. Sebaliknya, ia menjadi semakin kuat. Kekuatan sihirnya tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Hong. Yang Mulia Hong menghancurkan 35 ruang kosong dalam satu serangan dan melukai parah musuh di sana. Meskipun Yang Mulia Huo tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Hong, dia tidak terlalu jauh. Aku tidak akan mati. Kaki Qin Mu bergerak, dan dia menggunakan perahu Dewa Paramita untuk melintasi kehampaan. Telapak tangan Yang Mulia Huo menghantam, dan 35 lubang itu bergetar hebat. Namun, perahu Dewa Paramita membawa mereka bertiga dan nyaris lolos dari ujung jari telapak tangan. Perahu Dewa Paramita meluncur keluar dari 35 lubang dan muncul di permukaan laut. Di kejauhan, Yang Mulia Huo mendengus, dan roda api di belakang kepalanya berputar,
mencabik-cabik burung vermilion, kura-kura hitam, naga hijau, dan macan putih. Dia naik ke langit dan melompat ke langit, berubah menjadi seberkas api yang lolos ke kejauhan. Kenapa dia tidak membunuh kita? Lan Yutian bertanya dengan bingung ketika dia melihat Yang Mulia Huo pergi. Hati Daonya telah menurun. Tatapan Qin Mu berkedip-kedip, dan dia berkata, dia tidak lagi percaya diri setelah gagal melakukan serangan. Selain luka-lukanya, dia tidak berani membiarkan dirinya terluka. Dia khawatir jika dia terluka, Yang Mulia Surgawi lainnya akan mengambil kesempatan untuk mengambil nyawanya. Aku juga akan kembali ke Paramita Point. Yang Muliamu, suruh aku pergi, kata Raja Ilahi Lang Hu dengan lembut. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Keduanya berjalan di atas laut, dan permukaan laut sangat tenang. Hanya ketika kaki mereka mendarat barulah timbul riak. Lan Yutian tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia duduk. Dia merasa ada dao besar luar biasa yang tersembunyi di laut, jadi dia berencana untuk memahaminya secara diam-diam terlebih dahulu. Anda menghentikan saya untuk bertemu dengan Yang Mulia Gong, kata Raja Ilahi Lang tiba-tiba. Gelombang tanpa sadar muncul dari kaki Qin Mu dan melonjak ke kejauhan. Raja Ilahi Lang memandangi gelombang yang melampaui riak-riak lainnya dan mendesah pelan. Seperti yang diharapkan. Dalam pertempuran Suandu, kamu terus berdiri di antara aku dan Yang Mulia Gong. Aku merasa sedikit heran, jadi aku menebaknya. Apa yang kamu khawatirkan, Yang Muliamu? Dia selalu menyebut Qin Mu sebagai bayi suci, tetapi sejak pertempuran Suandu, dia telah mengubah gelarnya menjadi Yang Muliamu. Bayi suci mewakili bayi suci para penguasa penciptaan, sedangkan Yang Muliamu mewakili status tinggi dan perkasa Qin Mu sebagai bentuk penghormatan. Qin Mu tidak menyangkalnya. Laut surgawi terlalu luar biasa, dan bahkan jika dia menyangkalnya, itu masih akan terungkap oleh Laut Surgawi karena fluktuasi hati daonya. Saya khawatir setelah Anda berinteraksi dengan Yang Mulia Gong, Anda akan dibujuk olehnya untuk mengkhianati aliansi kita. Qin Mu mengungkapkan pikiran batinnya dengan tenang dan berkata, pertempuran Suandu sangatlah penting. Jika Anda mengkhianati aliansi di antara kita, kita akan menderita kerugian besar, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat saya toleransi. Oleh karena itu, saya mengundang Kaisar Pendiri untuk melukai Yang Mulia Gong Surgawi, tetapi saya tidak menyangka Taishu akan menyembuhkan luka Yang Mulia Gong Surgawi. Dia masih muncul di Suandu, jadi ketika Anda bertemu dengannya, saya tidak punya pilihan selain menghentikan Anda. Raja Ilahi Lang memandangnya dari samping, kulitnya seperti batu giok yang hangat. Dia tertawa kecil dan berkata, kapan Yang Muliamu menjadi begitu kurang percaya diri? Anda berpikir bahwa saya akan tunduk pada Yang Mulia Gong dan 10 Yang Mulia Surgawi, menjadi salah satu dari mereka. Apakah menurut Anda pesona Anda lebih rendah daripada pesona mereka? Wajah Qin Mu menjadi sedikit merah, dan riak di bawah kakinya bergetar seperti sayap kupu-kupu. Dalam hatiku, 10 Yang Mulia Surgawi tidak ada bandingannya dengan Yang Mulia Mu, yang menetapkan jalan dengan seni ilahinya. Yang Mulia Xiao adalah Kaisar Surgawi Taichu, musuh terbesar para penguasa ciptaan. Wanita Surgawi Qiang adalah Grand Emperor, dan dia memiliki perseteruan darah dengannya. Sekarang Yang Mulia Hong sudah mati, Lang, Ju, Huo, dan Su terlalu lemah untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi melindungi saya. Raja Ilahi Lang berkata tanpa tergesa-gesa, Nyonya Surgawian, Shi Qiluo, mempunyai dendam mendalam terhadap satu sama lain. Mereka terjerat satu sama lain tanpa henti, dan ini adalah kekacauan. Jika mereka tidak dapat menentukan pemenangnya sendiri, bagaimana aku bisa tunduk pada mereka? Adapun Yang Mulia Gong Surgawi, dia tersenyum tipis. Kehidupan Yang Mulia Gong adalah sebuah kegagalan. Dia mengandalkan laki-laki untuk mencapai sesuatu, tetapi dia tidak memiliki banyak kemampuan. Pertama-tama dia meminjam kekuatan Grand Emperor, lalu kekuatan Taichu, dan sekarang dia ingin meminjam kekuatan Yang Mulia Hao. Namun, dia selalu pelit dan lemah. Jika menurutmu kata-katanya bisa membuatku menundukkan kepala dan menyerahkan nasib para penguasa ciptaan kepadanya, kamu meremehkan dirimu sendiri dan penilaianku. Qin Mu tersenyum. Saya salah. Meskipun Raja Ilahi Lang Weo selalu berada dalam kondisi rasionalitas mutlak, berinteraksi dengannya adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dipandang. Tidak peduli apa yang dia bicarakan dengannya, selalu ada sesuatu yang membuatnya merasa menikmati dirinya sendiri. Anda harus membiarkan saya bertemu dengan Yang Mulia Gong. Mungkin jika saya berbicara dengannya, bukan hanya dia tidak akan bisa meyakinkan saya, dia bahkan mungkin bisa diyakinkan oleh saya. Itu mungkin saja, kata gadis itu sambil tersenyum. Qin Mu tertawa dan berkata, itu memang suatu kemungkinan. Saya terlalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian saya. Raja Ilahi Lang dapat mendengar arti dari kata-katanya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ia berkata, sekarang setelah kau menyelesaikan ikatan di hatimu, aku bisa merasa tenang. Saat kau dan aku menangkap kesadaran Grand Emperor, kita membaginya menjadi 3 bagian. Kamu dan Shujun masing-masing mendapat 1 bagian, tapi kamu belum menggunakan bagianmu, kan?
Qin Mu sedikit terkejut. Raja Ilahi Lang menatap matanya dan berkata, jalur kultivasiku telah mencapai puncaknya, jadi sulit bagiku untuk maju lebih jauh. Jika kesadaran Grand Emperor tidak berguna, bolehkah aku membantumu menukar harta karun itu? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Ilahi, kamu telah menggunakan kesadaran Grand Emperor 1 kali. Jika kamu menggunakannya lagi sekarang, akan lebih sulit bagimu untuk mencapai Dao di masa depan. Alasan mengapa Grand Emperor tidak terkalahkan dan tidak dapat menggunakan kesadarannya untuk menyempurnakan buah Dao yang sebenarnya adalah karena dia mengandalkan kekuatan pengorbanan untuk secara paksa mendorong pengembangan kesadarannya ke tingkat pencetakan kekosongan tertinggi. Aku akan merugikanmu dengan memberimu kesadaran Grand Emperor. Raja Ilahi Lang tersenyum dengan tenang dan anggun. Apakah menurutmu aku masih punya ruang untuk berkembang? Tingkat kultivasi dan bakatku telah mencapai puncaknya. Bagi eksistensi sepertimu dan Kaisar pendiri Qin Yi, masih ada jalan di depan, namun bagiku, belum ada jalan di depan. Oleh karena itu, metode apapun yang aku gunakan, aku harus mencobanya. Matanya seterang bintang dan bulan saat dia berkata dengan lembut, kultivasimu meningkat pesat, dan Kaisar pendiri bahkan lebih menakjubkan. Dulu, aku bisa setara dengannya, tapi sekarang, aku jauh dari tandingannya. Di masa depan, kamu akan mengejarku dan melampauku. Kegunaanku bagimu akan berkurang, dan kamu akan kehilangan kesadaran akan keberadaanku. Qin Mu membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Raja Ilahi Lang Hu berkata, Yang Mulia Mu, saya menggunakan jutaan tahun untuk berkultivasi sampai pada tahap ini. Saya sudah tahu di mana batas kemampuan saya. Berikan kepada saya. Qin Mu terdiam sejenak. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia memaksakan senyum. Dia mengeluarkan kesadaran Grand Emperor dan menyerahkannya padanya. Raja Ilahi Lang mengambil botol giok itu dan berkata, sebagai sekutu, aku tidak akan menahanmu. Jangan mengecewakan kami. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Raja Ilahi Lang Weo melayang pergi. Qin Mu menyaksikan sosoknya menghilang dari kehampaan sebelum kembali ke Lan Yutian. Pada saat itu, Lan Yutian sebenarnya sedang memahami Dao. Runi Dao terpancar dari tubuhnya, dan langit laut tenang dan damai. Dao surgawi pingsan, dan Dao surgawi di Suandu sudah kosong. Namun, ada Dao surgawi yang muncul di lautan langit. Ini adalah fenomena Dao surgawi yang disebabkan oleh Lan Yutian. Pada saat itu, dia seperti makhluk surgawi yang sakral dan khusyuk seperti adipati surga sebelumnya. Qin Mu datang ke sisinya dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia tanpa sadar telah terjatuh ke jalan itu. Salah satunya duduk di permukaan laut, sedangkan yang lainnya berdiri di permukaan laut. Saat mereka membungkuk, laut surgawi dan Suandu sepertinya menjadi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qin Mu terbangun dari memasuki jalan setapak. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang bobrok dan berkata dengan suara rendah, yang besar harus mengurung laut surgawi, yang kurus tidak boleh meninggalkan rumput atau pepohonan. Bagaimana seseorang bisa menikmati pemandangan tetapi menginginkan jantung laut surgawi? Ini adalah jantung dari Dao surgawi, dan juga jantung dari Dao manusia. Tatapannya cerah saat dia melihat Lan Yutian, yang sudah berdiri. Qin Mu berjalan menuju laut. Ayo pergi ke Gunung Suci 100.000. Mari kita lihat apa yang ada di dalam aula wewangian ini. 100.000 pegunungan suci sibuk dengan aktivitas. Ketika Qin Mu dan Lan Yutian datang ke sana, mereka mendengar Kuezi membual kepada Mute dan Blaine tentang bagaimana dia masuk dan meninggalkan surga tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar Blaine memutar matanya, Mute kehilangan kata-kata. Yang lain seperti Su Shenghua dan Jiang Yunjian sangat kagum. Qin Mu berjalan maju dan melihat Kuezi berdiri di depan cangkang telur besar. Masih ada cairan primordial di kulit telur, dan Kuezi sangat berterus terang saat membagikan cairan itu kepada semua orang. Saat melihat mereka, Kuezi berkata dengan gembira, Muer sudah kembali. Lan Gemuk juga sudah kembali. Gendut kecil, apakah kamu mencuri aula wewangian? Qin Mu buru-buru maju dan ekspresinya berubah ketika dia melihat kulit telur. Dia berteriak, ini adalah bagian lain dari cangkang telur Kaisar Langit Taichu. Kuezi senang dengan dirinya sendiri sambil meletakkan tangannya di pinggul. Aku mencurinya. Dengan kecepatan tertinggi, aku menyia-nyiakan harta yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa mayat kaisar sebelum mengambil harta ini. Qin Mu melihat semua orang berdiri di samping kulit telur dengan panci, mangkuk, dan sendok. Di dalam panci dan wajan ada cairan primordial, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya. Kalian meminumnya? Nenek Si segera memalingkan wajahnya dan diam-diam menyeka sudut mulutnya. Baru kemudian dia menoleh ke belakang dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat ini, Hua Xuanxiu juga diam-diam menyeka sudut mulutnya. Ia kemudian menyodok pinggang sang patriark muda dan berbisik, Wen Yuan, masih ada cairan telur di sudut mulutmu. Sang patriark muda segera menyeka mulutnya dan bertanya, apakah masih ada lagi? Hua Xuanxiu mengamatinya dengan cermat dan menghapusnya untuknya. Itu hilang. Sang patriark muda santai. Cacat tercengang.
Kamu bisa menyimpannya meski kamu tidak meminumnya? Ada banyak cairan telur di kulit telur ini, aku bahkan bisa membaginya denganmu. Wanginya terutama. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pembuluh darah muncul di dahinya. Ini adalah cairan telur Kaisar Langit Taichu. Ia dilahirkan lebih awal, jadi cairan telurnya tidak dapat dimurnikan sepenuhnya. Sekarang ia memiliki tambang Taichu, ia memiliki kemampuan untuk memurnikan cairan tersebut. Tidak apa-apa jika kau mencuri cangkang telurnya, tetapi mengapa kau mencuri cairan itu juga? Jika ia ingin mencapai Dao, ia harus mengambil kembali semua cairan, batu asal, dan kesadarannya. Bahkan para ahli penciptaan, termasuk Kaisar Besar dan Yang Mulia Gong Langit, harus mati sebelum ia dapat mengambil kembali kesadarannya. Bagaimana caranya? Banyak yang kamu minum. Jiang Yunjian menangkupkan baskom wajahnya dan berkata, cairan primordial ini berbau harum, tapi tidak ada rasa. Qin Mu menatapnya dengan kejam dan berkata dengan marah, Dao Taichu lahir dari kesadaran dan kekacauan. Akan aneh jika memiliki rasa. Jiang Yunjian menunduk dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, Qin Mu adalah ayah baptisnya. Ketika dia keluar, Qin Mu memiliki hak untuk memberinya pelajaran atas nama orang tuanya. Semua orang memandang Qin Mu dengan penuh semangat. Jelas sekali bahwa mereka semua telah meminum cairan asal Taichu. Qin Mu mondar-mandir, lalu tiba-tiba menghela nafas. Lupakan, lupakan. Yang Mulia Xiao ingin menghancurkan Grand Emperor dan para penguasa ciptaan. Dia pasti akan melawan kita di masa depan. Tidak apa-apa jika kita meminumnya, kita bisa membunuhnya. Semua orang bersorak, dan Lan Yutian bergegas mendekat, berteriak, kakek cacat, beri aku baskom juga. Qin Mu buru-buru berkata, kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Cairan primordial semacam ini perlu dimurnikan menggunakan batu asal Taichu. Kalau tidak, jika terakumulasi di tubuhmu, itu pasti akan merusak tubuh jasmani dan roh primordialmu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Aku punya pengalaman. Wei Suifeng berteriak, adik laki-laki, kamu sudah mendapatkan pengalaman dari makan, jadi tidak perlu membaginya denganmu. Lan Yutian berkata dengan gembira, Yang Mulia Xiao telah diasingkan, jadi kita bisa memanfaatkan fakta bahwa tambang Taichu kosong untuk mencuri batu ilahi Taichu untuk memurnikan cairannya. Semua orang bersorak lagi. Qin Mu buru-buru berkata, harta karun Yang Mulia Xiao dari Yang Mulia ada di sana, jangan bertindak gegabah. Kuezi berkata dengan penuh semangat, bahkan kamar selir Kaisar Langit pun bisa pergi ke sana, jadi mengapa kita harus takut dengan tambang Taichu dan harta karun Yang Mulia? Ayo bawa pagoda langit kaca. Bisu, apakah kamu sudah membangun pagoda langit kaca selama ini? Mute mencibir, dan Blaine menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia mendengus dingin, tentu saja. Wajah Qin Mu hitam saat dia menunggu mereka kelelahan. Baru setelah itu dia maju untuk melihat cairan primordial di kulit telur. Meski tersisa tak banyak, namun masih bisa mengisi beberapa toples air. Dia menyingkirkan sisa cairan primordial dan memikirkannya. Dia kemudian memanggil Jiang Yunjian dan berkata, Yunjian, segera bawa cairan primordial ini ke desa Riang. Berikan cairan primordial tersebut kepada Raja Ilahi Lang Hu dan katakan padanya bahwa dia tidak perlu memurnikan kesadaran Grand Emperor. Memurnikan cairan primordial akan membantunya meningkatkan pencapaian kesadarannya. Jiang Yunjian buru-buru mengambil cairan primordial dan bertanya, sekarang desa Riang telah disegel, bagaimana kita bisa memasuki desa Riang? Pergilah ke alam primordial terlebih dahulu dan pergilah ke hutan Persik. Ketika kamu sampai di sana, kamu akan bertemu dengan para pelayan di samping Yang Mulia Yue. Mereka akan membawamu ke sana. Jiang Yunjian menerima perintahnya dan segera pergi. Qin Mu mengeluarkan kulit telur yang dia curi sebelumnya dan membandingkannya dengan kulit telur yang dicuri oleh Kuezi. Mereka diikat dengan sempurna, dan dia tidak bisa menahan senyum. Yang Mulia Xiao Weisu, Kaisar Langit Taichu, Kaisar Agung Zhu Yuxi, saya akhirnya memiliki sarana untuk berurusan dengan Anda dan menyelamatkan Yang Mulia Ling. Dia tidak bisa menahan tawanya, dan tawanya semakin keras. Pada akhirnya menjelma menjadi tawa yang mengguncang gunung. Tawa adik juniorku benar-benar seperti tawa Raja Iblis Jahat yang rencananya akan berhasil, kata Wei Suifeng pada Nenek Si. Nenek Si langsung waspada dan berkata, Guru pendiri, kami adalah pemuja suci surgawi, bukan pemuja iblis surgawi. Balok atasmu tidak lurus, namun balok bawah kami tidak bengkok. Wei Suifeng terdiam. Qin Mu menyingkirkan kulit telurnya dan akhirnya melepaskan beban di pikirannya. Lan Yutian mengeluarkan aula wewangian, dan aula itu muncul. Segel yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh aula dengan rapat. Di antaranya adalah segel para dewa kuno, setengah dewa, praktisi kuat tahta kaisar, dan segel 10 yang mulia surgawi. Di antara segel tersebut, segel Kaisar Langit kuno adalah yang paling menarik perhatian. Di antara begitu banyak segel, terdapat hampir 2000 jenis segel dewa kuno, dan kebanyakan di antaranya adalah segel yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Qin Mu bahkan menemukan segel Grand Emperor. Hati Qin Mu sedikit bergerak. Aula wewangian ini bahkan lebih tua dari yang kita bayangkan.
Ini bukan bangunan dari zaman langit surgawi Nagahan, tapi dari zaman purba sebelum Nagahan. Lan Yutian bertanya dengan rasa ingin tahu, era primordial? Kalau begitu, dewa kuno zaman primordial menggunakan aula ini untuk menekan apa? Kuezi mengetuk kepalanya. Hanya beberapa lelaki tua dari desa Daksu yang berani mengetuk yang mulia Yu ini. Tentu saja untuk menekanmu. Kuezi berkata dengan marah, jiwamu yang hancur tertekan di dalam. Yan Er berkata dengan gugup, dan jiwa ibuku. Tatapan Su Shenghua berkedip-kedip, dan dia berkata, Lan Yutian ditekan pada tahun pertama era Dragon Han, dan jiwa Dewa Selatan Jukwei ditekan dalam pertempuran di Kutub Selatan. Tak satu pun dari mereka berasal dari era primordial. Kalau begitu, hal yang disembunyikan di sini layak untuk dipikirkan. Bisakah kuil seindah itu dibangun di era primordial? Pertanyaannya membuat semua orang langsung sadar ketika mereka memeriksa Hall of Fragrance. Kuil ini sangat megah, sederhana dan khusyuk, dan arsitekturnya luar biasa. Ini menunjukkan pencapaian artistik yang sangat tinggi. Semua orang berbicara sekaligus, dan terjadi berbagai macam diskusi. Xu Jun mengangkat tangannya untuk menyela, tapi dia tidak bisa. Dia sangat cemas hingga dia berkeringat. Aula besar ini berasal dari ibu kota Giok. Kesadarannya meledak saat dia berteriak. Lingkungan sekitar sunyi, dan banyak tatapan tertuju padanya secara bersamaan. Kepala Xu Jun yang berantakan sangat menarik perhatian. Ketika dia melihat tatapan semua orang tertuju padanya, dia menghela nafas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, aula wewangian ini adalah bangunan ibu kota Giok. Ibu kota Giok yang mana? Semua orang bingung. Ada terlalu banyak ibu kota Giok. Kerajaan perdamaian abadi memiliki ibu kota Giok kecil, dan surga juga memiliki ibu kota Giok. Istana Celestial Kaisar besar lainnya juga memiliki bangunan seperti ibu kota Giok. Ibu kota Giok dari istana leluhur. Xu Jun berhenti sejenak dan berkata, saat itu, ketika aku masih menjadi Raja Dewa Purba, aku pergi menjelajahi tempat misterius bersama Grand Emperor, Primordium Agung, dan Raja Dewa lainnya. Tempat itu adalah ibu kota Giok istana leluhur. Kami melihat banyak hal yang tak terbayangkan. Ekspresinya aneh, dan jelas sekali bahkan sampai sekarang, dia masih menganggapnya tak terbayangkan. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, di sana, kami menderita banyak korban, tapi penemuan kami terlalu mencengangkan, jadi kami menutup tempat itu. Pasti selama ekspedisi itulah salah satu dari kami membawa keluar aula wewangian. Qin Mou memeriksa aula wewangian. Itu memang bukan harta karun yang bisa diciptakan oleh para ahli penciptaan sebelumnya. Selama era primordial kuno, para ahli penciptaan mengandalkan kesadaran mereka untuk memvisualisasikan pertempuran. Bangunan mereka sebagian besar sederhana dan tidak memiliki dekorasi. Mereka tidak mengembangkan seni mereka sendiri. Setiap era memiliki warisan seni yang unik. Bangunan dan estetika era Dragon Han sebagian besar dipuja oleh para dewa kuno dengan totemnya. Ada gambar aneh dewa kuno di mana-mana. Era cahaya merah menganjurkan kecantikan maskulin. Ada gambar dewa dan setan agung dengan 3 kepala dan 6 lengan di mana-mana, menampilkan keindahan kekuatan tubuh jasmani. Selama era Kaisar Tinggi Utara dan Selatan saling bertentangan. Kaisar Tinggi Utara diperintah oleh setengah dewa, sedangkan Kaisar Tinggi Selatan diperintah oleh manusia. Filosofi Kaisar Tinggi Selatan adalah bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga, oleh karena itu, ada banyak seni yang menampilkan filosofi kemenangan manusia. Ketika sampai pada era Kaisar Pendiri, seni dewa menjadi rumit, dan seni tersebut juga mencapai puncaknya. Seni pada zaman ini sangat rumit, dan lebih banyak menunjukkan dao besar pasca surgawi dan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, seni era perdamaian abadi belum sepenuhnya berkembang dan masih banyak ragamnya. Misalnya, tunarungu ahli melukis dewa, hantu, monster, dan keindahan. Namun, gaya artistik aula wewangian tidak ada hubungannya dengan era ini. Aula wewangian memang mungkin berasal dari ibu kota Giok istana leluhur. Namun, seni semacam ini jelas bukan bawaan lahir. Itu adalah seni yang diciptakan oleh manusia. Ini aneh. Mungkinkah ibu kota Giok istana leluhur tidak terbentuk secara alami melainkan buatan manusia? Qin Mou memiliki ekspresi aneh. Setelah dia melihat 4 gerbang surgawi besar dari istana leluhur, panggung 9 neraka, panggung eksekusi dewa, laut surgawi, panggung Giok, dan tempat-tempat lainnya, dia mempunyai prasangka bahwa ibu kota Giok dari istana leluhur juga merupakan tempat aneh yang dibentuk oleh Dao Agung Langit dan Bumi. Namun, dari aula wewangian, ibu kota Giok ini mungkin bukanlah keajaiban yang dibentuk oleh langit dan bumi, melainkan kota dewa yang diciptakan oleh manusia. Tidak ada peradaban sebelum para pencipta, jadi kapan ibu kota Giok ditempa? Dia menjadi waspada dan memikirkan tentang peti mati alam semesta sebelumnya di bawah kolam Giok, serta fakta bahwa seluruh istana leluhur adalah altar pengorbanan yang sangat besar. Ibu kota Giok milik istana leluhur mungkin merupakan produk dari era alam semesta sebelumnya dan tidak dihancurkan oleh kehancuran alam semesta. Namun, ini hanya tebakanku. Entah itu benar atau tidak,
Aku harus memasuki ibu kota Giok untuk melihatnya. Pandangannya kemudian tertuju pada Aula Wewangian. Saat itu, Ran Emperor, Primordium Agung, dan yang lainnya telah menjelajahi ibu kota Giok dan mengambil Aula Wewangian, namun mereka telah menyegelnya. Stempel paling kuno dari Aula Wewangian dapat ditelusuri kembali ke zaman purba. Dengan kata lain, setelah Grand Emperor, Primordium Agung, dan yang lainnya mengambil Aula Wewangian, mereka menemukan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan akan keluar dari Aula Wewangian. Bahkan Grand Emperor dan Primordium Agung merasa terancam, jadi mereka mengumpulkan semua kekuatan yang kuat untuk menutup Aula Wewangian. Setelah itu, Kaisar Langit Taichu memusnahkan para ahli penciptaan, menyegel istana leluhur, dan menyatukan alam semesta. Dengan demikian, dia menempatkan Aula Wewangian di surga celestial dan menggunakannya sebagai senjata untuk menekan para pembangkang. Siapapun yang tidak mendengarkannya akan dieksekusi, dan jiwa serta roh primordialnya ditempatkan di Aula Wewangian untuk ditindas. Kemudian, 10 yang mulia surgawi memerintah, dan tradisi ini berlanjut. Ketika Qin Mu memikirkan hal ini, dia melihat Kuezi dan Lan Yutian berjalan mengelilingi Aula Wewangian dalam lingkaran. Qin Mu pernah menggunakan cermin ilahi untuk memeriksa segel Aula Wewangian. Mereka telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, dan Mute bahkan meniru beberapa aula sesuai dengan spesifikasi Aula Wewangian. Namun, Kuezi dan Lan Yutian masih belum percaya diri saat menghadapi kuil ini. Segel yang dibuat Mute tidak sekuat segel Aula Wewangian. Untuk memasuki aula, seseorang harus melewati semua jenis segel yang kuat. Terlebih lagi, masuk adalah satu hal, keluar adalah hal lain. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk masuk tetapi tidak memiliki kemampuan untuk keluar, itu akan sangat buruk. Jangan bertindak gegabah, Qin Mu menginstruksikan dan memanggil Yan Er. Apakah Tai Yi masih berada di Gunung Suci? Yan Er berkata, saya masih memperbaiki Gunung Suci itu sekarang. Saya ingin tahu apakah gunung itu sudah diperbaiki. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa Lan Yutian menemuinya, kamu harus meminta cabang Willow-nya. Yan Er segera terbang dan menjelma menjadi seekor burung pipit naga. Dia meraih lengan Lan Yutian dan terbang menuju Tai Yi. Semua orang mengepung kuil dan mencatat semua jenis segel, mengumpulkannya di Blind. Buta, Nenek Si, Su Shenghua, dan yang lainnya akan menemukan cara untuk memecahkannya. Wei Suifeng mencoba membuka segel luar, tapi dia dihentikan oleh Qin Mu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia Huo mengetahui bahwa aula keharuman ada di tangan kita, namun Yang Mulia Surgawi lainnya tidak mengetahuinya. Jika kita menyentuh segel mereka, mereka akan merasakannya. Hanya ketika tidak ada pilihan lain, barulah kita dapat mencoba membuka segel mereka. Tatapan Wei Suifeng berkedip, dan dia berbisik, maksudmu? Jika kita menuju ke ibu kota Giok dari istana leluhur dan terjebak di sana, kita dapat mencoba membuka segel Yang Mulia Surgawi. Qin Mu mengedipkan matanya dan tersenyum. Jika 10 yang mulia pergi untuk menyelamatkan mereka, mereka pasti sangat mengesankan. Wei Suifeng tertawa keras dan berhenti menyentuh segelnya. Qin Mu mengeluarkan busur ilahi dan membawanya di punggungnya. Kuezi sangat ingin mencobanya, tapi Qin Mu ragu-ragu sejenak. Dia mengulurkan tangannya dan meraih. Pagoda langit kaca bergemuruh, dan 28 langit berkumpul. Segera, itu berubah menjadi kanopi setinggi 3 meter. Kakek Kuezi, ambillah harta ini untuk melindungi dirimu sendiri. Qin Mu menyerahkan pagoda langit kaca kepadanya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru berkata, saya meminjamkannya kepada Anda, bukan kepada Anda. Anda harus mengembalikannya kepada saya setelah kita meninggalkan kuil ini. Cerewet, Kuezi mengambil gelas Sky Pagoda dan memeriksanya. Dia memuji, harta yang sangat bagus, saya tidak mencurinya sendiri, jadi tentu saja saya tidak akan mengambilnya. Jangan khawatir, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Qin Mu menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, Yan Er membawa Lan Yutian kembali dan berkata, Tai Yi berkata bahwa saya tidak dapat meminjamkannya kepada Anda, jadi Anda tidak akan mengembalikannya jika saya meminjamkannya kepada Anda. Hanya karena Fatih Lan memohon atas nama saya sehingga Tai Yi mengangguk dengan enggan dan hanya meminjamkan Anda sehelai daun. Memalukan. Apakah aku tipe orang yang meminjam barang dan tidak mengembalikannya? Qin Mu mengambil daun itu. Tanda pada daun itu rumit, dan itu adalah daun dari pohon dao yang terlalu mudah didapat. Dia merasa kasihan di hatinya. Kalau aku meminjam dahan itu, kehilangan sehelai daun pun bukan masalah besar. Jika saya hanya meminjam satu daun, akan sulit untuk menyembunyikannya. Semangatnya bangkit, dan dia melihat sekeliling sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, kakek cacat, Lan Yutian, dan aku akan memasuki kuil, sementara kalian semua akan tetap berada di luar. Jika kita terjebak di dalam dan tidak dapat melarikan diri, Xu Jun, kamu dan kakak senior Wei akan membawa kuil itu ke ibu kota Giok di istana leluhur dan mencoba membuka segel luarnya untuk memikat 10 yang mulia surgawi agar menyelamatkan kita. Wei Suifeng dan Xu Jun mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Yan Er menoleh dengan penuh semangat, dan Qin Mu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kita harus melewati lapisan segel dengan kecepatan yang sangat cepat dan memasuki aula wewangian tanpa memberitahu segelnya. Jika kami membawamu, Cacat menggelengkan kepalanya. Sedikit gendut dan aku sudah kesulitan mengajak MUR. Jika kami mengajakmu, kami tidak akan bisa menerimanya. Wajah Qin Mu memerah, dan dia bergumam, kecepatanku juga sangat cepat, dan aku juga telah mengembangkan kitab suci kekosongan ekstrim yang mulia Yue. Melintasi ruang angkasa sangatlah mudah. Lan Yutian dengan baik hati mengingatkannya, saudaraku, seni dewa luar angkasa tidak dapat melewati segel tanpa memberitahu segelnya. Kamu harus sangat cepat untuk melewati segel tanpa menyentuhnya. Tentu saja aku tahu. Qin Mu berkata dengan kesal, bagaimanapun juga, aku adalah pencuri dewa nomor 2 di dunia. Ini yang ketiga, bukan yang kedua. Kuezi terus mundur dan mengingatkannya, apakah kamu siap? Jika ya, maka, pergi. Dengan teriakan, 3 sosok bergegas keluar dalam sekejap, kecepatan mereka meningkat pesat. Namun, mereka tidak langsung menuju aula wewangian, melainkan menuju pusat ratusan ribu gunung hitam. Dalam sekejap, ledakan terdengar, dan kecepatan mereka bertiga meningkat hingga batas yang bisa dicapai tubuh jasmani mereka. Mereka kemudian mengambil langkah maju dan berubah menjadi 3 bayangan cahaya. 3 orang dalam bayangan terang sepertinya mengabaikan ruang, dan sosok mereka seperti cahaya yang mengalir. Meski begitu, kecepatan mereka tetap meningkat. Kekuatan sihir Qin Mu padat dan kemampuannya paling kuat, namun dalam hal kecepatan, dia masih sedikit lebih lambat dari Kuezi dan Lan Yutian. Ketika mereka bertiga mencapai pusat dari 100.000 gunung hitam, kecepatan mereka telah mencapai titik ekstrim. 3 sosok cahaya bersinar terus-menerus dari ratusan ribu gunung hitam seolah-olah mereka melompat, semakin dekat dengan semua orang. Setelah kecepatan mereka ditingkatkan hingga ekstrim, pemandangan aneh muncul di mata semua orang. Tubuh mereka tampaknya tidak terbuat dari bahan apapun. Bahkan ketika mereka menyentuh puncak gunung, mereka sepertinya tidak menemui apapun saat melewatinya. Ketiga sosok cahaya itu menabrak aula wewangian dan menghilang satu demi satu, melewati segel satu demi satu. Namun, segel itu tidak bergerak dan membiarkannya lewat, membuat orang-orang di luar tercengang. Apa yang dilihat semua orang berbeda dari apa yang dilihat Qin Mu dan yang lainnya. Mereka hanya bisa melihat mereka lewat, tetapi dalam visi Qin Mu dan yang lainnya, mereka melewati segel besar. Anjing laut itu sangat indah, dan memiliki struktur yang berbeda. Ada raksasa yang gigih, binatang aneh dengan segala bentuk dan warna, segala jenis dewa kuno, dan ada juga rune aljabar aneh dan luar biasa yang dibuat seperti mesin yang sangat rumit. Selain itu, ada juga langit berbintang luas yang dibentuk oleh kesadaran. Di dalamnya, ada Kaisar Agung 10.000 dao bawaan. Tangan dao surgawi milik Adipati Surga runtuh, dan penguasa bumi mengguncang sungai dunia bawah dengan kekuatannya yang tak tertandingi, mengubahnya menjadi cambuk panjang untuk menyegel kuil. Ada juga jurang reruntuhan akhir yang berputar dengan ganas, menelan segalanya. Mereka juga menemukan segel dari 10 yang mulia surgawi. Seni surgawi Agung Hao, Huo, Gong, Lang, Ju, Hong, Qiang, Yan, dan yang mulia surgawi lainnya melingkari dan berkumpul bersama. Itu sangat berbahaya? Bagi orang-orang di luar aula, hanya dalam sekejap bagi mereka bertiga untuk melewati segel, tetapi bagi mereka, itu adalah waktu yang sangat lama. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, melintasi jarak yang tidak diketahui dalam sekejap. Namun, setelah berjalan selama lebih dari 10 hari, segel aula wewangian masih belum ada habisnya. Kecepatan Qin Mu sedikit lebih lambat, dan dia perlahan tertinggal. Setelah belasan hari, dia secara bertahap berhasil menyusul Kuezi dan Lan Yutian. Kecepatan Kuezi dan Lan Yutian memang di atas kecepatannya, namun budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Setelah berlari begitu lama, kekuatan sihir mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Qin Mu segera melepaskan ranah harta karun ilahi dan menutupi mereka berdua, memberi mereka kekuatan sihirnya sendiri. Semangat Kuezi dan Lan Yutian bangkit, dan mereka meraih Qin Mu dari kiri dan kanan, berlari dengan panik. Mereka berlari sekuat tenaga selama puluhan hari, tetapi segala jenis anjing laut terbang melewati mata mereka seperti bunga liar. Kuezi dan Lan Yutian sama-sama tercengang. Mereka merasa bahwa kekuatan sihir yang mengalir dari Qin Mu masih tak terbatas seperti lautan luas, seolah-olah itu bisa memberi mereka ki vital yang berlimpah selamanya. Meskipun kecepatan Muer tidak cepat, kekuatan sihirnya benar-benar padat, Kuezi mau tak mau berseru kagum. Tiba-tiba, sebuah gerbang muncul di depan mereka, dan sebuah gerbang perunggu kuno dan megah muncul di mata mereka. Semangat mereka bangkit, dan dengan gemuruh, mereka membuka segel terakhir. Tubuh mereka seketika tidak bisa berhenti, dan mereka bertiga terjatuh ke dalam gerbang. Di kedua sisi, pilar perunggu tebal melintas melewati mata mereka, dan mereka bahkan melihat lampu hijau dengan tergesa-gesa. Saat mereka meluncur, Qin Mu tiba-tiba naik ke udara dan merentangkan tangannya. Kekuatan sihir yang sangat besar menyebar dan membekukan mereka bertiga,
akhirnya menghentikan momentum mereka. Lan Yutian buru-buru bangkit dan membantu Kuezi berdiri. Qin Mu perlahan turun dan berdiri di depan mereka berdua untuk melindungi mereka. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil busur dewa dari era alam semesta sebelumnya dan memegangnya di tangannya. Kuezi juga mengeluarkan gelasi Sky Pagoda dan mengguncangnya. Ke-28 langit berputar dan berkembang untuk melindungi mereka. Saat ini, mereka mendengar suara membaca dari aula. Suaranya jernih dan enak didengar. Sifat takdir disebut alam, sifat alami disebut dao, dan jalan kultivasi disebut pengajaran. Mereka yang mengikuti jalan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka dapat dipisahkan, tetapi mereka yang tidak. Qin Mu tercengang dan dengan hati-hati berjalan menuju sumber suara. Mereka bertiga melewati koridor panjang, dan jalan setapak di Hall of Fragrance sebenarnya penuh liku-liku. Itu sangat rumit. Setelah berjalan dalam jarak yang tidak diketahui, mereka bertiga akhirnya sampai di tempat asal suara bacaan. Mereka melihat itu seperti ruang kelas sekolah swasta dengan banyak siswa yang duduk di sana. Lan Yutian melihat ke dalam melalui jendela dan terkejut. Dia melihat Lan Yutian lainnya duduk di tanah dan membaca kitab suci sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu, tatapan Qin Mu tertuju pada seorang wanita berpakaian merah yang juga sedang membaca kitab suci. Itu adalah Dewa Selatan Jukwe. Selain Dewa Selatan dan Yang Mulia Yu, ada orang aneh lainnya di sekolah swasta ini. Ada seorang ahli penciptaan yang tinggi dan kokoh, dewa kuno dengan penampilan aneh, dan seseorang yang membuat tubuh Kuezi bergetar. Dia berseru pelan, jiwa Kaisar Cahaya, jantung Qin Mu melonjak, dan dia buru-buru bertanya, yang manakah jiwa Kaisar Cahaya? Kuezi mengulurkan jarinya dan merendahkan suaranya. Yang itu, dia tampak berbudaya dan beradab. Aku melihat kepalanya di tempat Kaisar Cahaya tewas dalam pertempuran. Dia dipotong-potong dan dicabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang Kaisar Cahaya, anggota badan dan kepalanya dipotong di mana-mana. Qin Mu buru-buru menoleh dan memang melihat jiwa yang setampan seorang sarjana. Itu benar-benar berbeda dari Ming Huang Garang yang dikabarkan memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Di sekolah swasta ini, tidak peduli apakah mereka adalah kaisar, dewa kuno, atau yang mulia umat manusia yang paling terkemuka ketika mereka masih hidup, mereka semua membaca dengan serius. Aneh sekali. Qin Mu mengalihkan pandangannya untuk melihat siapa gurunya. Dia melihat seorang guru privat duduk di ceramah, menggelengkan kepala dan menutup matanya saat dia mendengarkan semua orang membaca. Dia memutar janggutnya dengan satu tangan dan memegang cambuk pengajar dengan tangan lainnya, dengan lembut mengetuk meja. Inikah praktisi kuat di era alam semesta sebelumnya? Qin Mu memiliki ekspresi aneh. Guru privat itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar jendela. Dia mengetuk penunjuknya dan terkekeh. Ada tamu yang datang dari jauh, sungguh menyenangkan. Karena teman Dao di luar jendela ada di sini, kenapa kamu tidak masuk? Kuezi ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, guru ini aneh, saya akan masuk dulu. Kalian tetap di luar dan lihat apa yang salah dengannya. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu sekolah swasta dan masuk. Qin Mu dan Lan Yutian berdiri di luar untuk melihat, dan mereka melihat Kuezi berjalan ke sekolah swasta. Dia dicambuk oleh guru sekolah swasta di tangannya, dan dia benar-benar duduk untuk membaca bersama orang-orang yang ditindas di sini. Itu menarik, seolah-olah dia sudah membacanya berkali-kali. Keduanya merasakan darah mereka menjadi dingin. Lan Yutian berbisik, saudaraku, mengapa kakek cacat juga duduk? Qin Mu belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini sebelumnya. Dia segera membuka mata vertikal di tengah alisnya dan memeriksa sekolah swasta tersebut. Ia melihat bahwa sebagian besar orang yang duduk di sana adalah jiwa atau roh primordial. Hanya Kuezi yang memiliki tubuh jasmani. Sedangkan guru privat itu hanyalah ilusi dan tidak benar-benar ada. Qin Mu dengan hati-hati mencari sumber penampakan ini. Sesaat kemudian, pandangannya tertuju pada lukisan di belakang Mr. Privat Academy. Pohon tua dalam lukisan itu berakar dan tampak kuno. Mahkotanya menopang langit biru. Di pohon itu ada bunga-bunga bermekaran dan buah-buahan. Di bawah pohon, ada seseorang yang duduk di atas batu sambil memegang buku dan membaca. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menyerahkan busur ilahi kepada Lan Yutian. Kesadarannya bergetar saat dia mentransmisikan suaranya, aku akan masuk sebentar, kamu tetap di luar. Jika aku juga jatuh, jangan masuk. Gunakan busur ini untuk menembak buah dao di pohon. Lan Yutian mengakui. Qin Mu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Guru privat itu mengangkat tangannya, dan penunjuknya mengarah ke telapak tangan Qin Mu. Qin Mu tertawa keras, dan suaranya seperti guntur. Aku, Yang Mulia Mu, telah mendominasi dunia selama 1.000.000 tahun. Bagaimana aku bisa tertipu oleh tipuanmu? Telapak tangan Qin Mu menerima pukulan, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana penunjuk itu mendarat di telapak tangannya. Seolah-olah dia tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya dan mengambil inisiatif untuk dipukul.
Ketika penunjuk mendarat di telapak tangannya, Kim Mu langsung kehilangan rasa samadhi dan 7 indranya. Hati Daonya tenggelam dan menjadi kacau. Ketika dia bangun lagi, dia sudah duduk di atas sajadah di sebelah Kuezi, membacakan kitab suci bersamanya sambil menggelengkan kepalanya. Hati Daoku telah tertekan. Keringat dingin muncul di dahi Kim Mu. Hati Daonya sangat kuat, dan alam Daonya sangat dalam. Dia telah berkultivasi ke-27 surga alam seni dewa, jadi bagaimana dia bisa ditekan dalam sekejap? Bahkan kaisar pendiri pun tidak akan memiliki kemampuan seperti itu, bukan? Itu buah Dao. Kim Mu mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya, tapi dia masih membaca kitab suci. Dia melihat lukisan di belakang guru privat itu dan berpikir, pohon dalam lukisan itu adalah pohon Dao, bunga di pohon itu adalah bunga Dao, dan buahnya adalah buah Dao. Guru privat ini adalah proyeksi pohon Dao dalam lukisan. Bacaan dari mulutnya keras dan jelas. Yang di atas segalanya, 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 yang di atas segalanya. Pada saat itu, Kim Mu melihat sosok di bawah pohon dalam lukisan itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Seolah-olah saat mereka bernyanyi, orang dalam lukisan itu bisa keluar dari lukisan itu sedikit demi sedikit. Kim Mu tercengang. Sekolah swasta ini dipenuhi dengan jiwa dan roh primordial. Tanpa tubuh jasmani, mereka tidak kuat. Bahkan setelah melafalkannya sekian lama, pria dalam lukisan itu masih tidak bisa keluar. Di sisi lain, Kim Mu dan Kuezi ada